5686. Tidak ada pilihan. Alam semesta prasejarah berkembang pesat. Faktanya, di alam semesta prasejarah, selain ras manusia, ras iblis juga sangat berbakat. Menurut Ye King, ketika tiga pencipta bertarung dan darah pencipta yang mengembangkan klan King Tian tumpah ke alam semesta prasejarah, tidak hanya ras manusia yang berevolusi, tetapi ras lain juga sangat terpengaruh. Lagi pula, sebagian dari darah pencipta menembus bumi dan diserap oleh tanaman, dan beberapa ras memakan tanaman ini. Misalnya, klan iblis dan klan penyihir juga memiliki faktor keturunan pencipta di tubuh mereka, dan bakat mereka sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan setenar klan manusia, dan begitu banyak master akan lahir. Sekarang klan iblis secara bertahap berkembang, tetapi sayangnya, klan penyihir hampir menghilang selamanya. Selama perang penghancuran besar, tidak ada anggota klan Wu yang tersisa untuk bertahan hidup. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun telah berlalu. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, alam yang belum menyerang alam Yin. Awalnya, dengan kekuatan Yang Jian saat ini, sangat mungkin untuk menyerang Yin Jian. Ada dua alasan mengapa tidak ada serangan. Salah satunya adalah bahwa perang di dunia baru saja berakhir, dan ada banyak limbah yang menunggu untuk dibangun kembali, perlu waktu untuk diperbaiki dan dikembangkan. Kedua, pertempuran antara Yang, dunia Yin telah lama terdengar. Jika menyerang dunia Yin saat ini, itu pasti akan menindas dua kubu dunia Yin untuk bergabung. Tetapi jika tidak terburu-buru untuk menyerang, situasinya akan berbeda. Setelah jutaan tahun pertempuran antara dua kubu di dunia bawah, sejumlah besar tuan telah mati di tangan satu sama lain, kebencian terlalu dalam untuk diselesaikan. Selama dunia yang tidak menyerang dan tidak ada tekanan eksternal, kedua kubu di dunia Yin tidak dapat bergabung untuk waktu yang lama, dan kontradiksi tidak dapat didamaikan. Benar saja, setelah puluhan ribu tahun, dunia belum menyerang, dan kontradiksi antara dua kubu di dunia bawah menjadi semakin intens, gesekan konstan, pertempuran skala kecil telah terjadi dari waktu ke waktu, dan perang skala besar akan pecah cepat atau lambat. Selain itu, Ren Wang Xuanyuan juga memainkan peran, terus-menerus memprovokasi dua kubu dunia bawah untuk bertarung, dan sulit untuk benar-benar bergabung. Dan sekarang, waktunya hampir matang. Yang Ting mengadakan pertemuan, dan setelah musyawarah, dia berencana mengirim pasukan ke alam Yin untuk sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi ini. Tentu saja, jika Anda ingin menyerang, Anda tidak dapat menyerang secara langsung, Anda perlu merencanakan, dan yang terbaik adalah menyerang mereka secara terpisah. Rencana mereka adalah pertama-tama bersatu dengan kam reruntuhan untuk menghancurkan kam sisi lainnya. Di dunia bawah, kam reruntuhan campuran, di istana yang megah, tingkat tinggi dari kam reruntuhan campuran sedang dibahas. Tema diskusi mereka juga adalah situasi laut kosmos saat ini dan bagaimana mereka akan menghadapinya di masa depan. Aku punya saran, apakah kamu ingin mendengarkannya? Dike, Ren Wang Xuanyuan berkata. Dike, saran apa yang kamu punya? Seorang kaisar di alam semesta besar reruntuhan memandang Xuanyuan. Xuanyuan tersenyum sedikit dan berkata, usulan saya adalah untuk bergabung dengan Yang Jian untuk menghancurkan kam sisi lain, dan kemudian membagi laut alam semesta dengan Yang Ting secara merata, tanpa mengganggu satu sama lain. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak orang di tempat kejadian berubah, dan beberapa napas dingin jatuh pada Xuanyuan. Konyol, bergabung dengan Yang Jian jelas-jelas mencari kulit dengan harimau. Ketika kam sisi lain dihancurkan, maka giliran kita. Dike, saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi. Apakah Anda diam-diam mencari perlindungan di dunia? Saya pikir Dike berlindung di Yang Ting. 30.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran yang menentukan di Yang Ting, Dike bergabung dalam perang. Jika dia tidak berlindung di Yang Ting, siapa yang akan percaya? Serangkaian suara dingin terdengar, dan napas dingin menyelimuti Xuanyuan. Tetapi Xuanyuan tidak takut, tersenyum tipis, dan berkata, kalian terlalu banyak berpikir. Itu adalah pilihan terbaik kami untuk bergabung dengan Yang Ting untuk menghancurkan kam sisi lain, dan tidak ada gunanya bagi orang-orang dari alam yang untuk menduduki alam Yin. Kondisi kultivasi di sini tidak baik. Ini cocok untuk mereka, kecuali mereka bersedia menyerahkan dunia dan beradaptasi dengan dunia bawah untuk waktu yang lama. Tetapi apakah itu mungkin? Itu tidak baik. Orang-orang masih menentangnya. Semuanya, mengapa repot-repot menolak? Mari kita duduk dan mendiskusikannya dengan tenang. Di luar aula, sebuah suara yang jelas tiba-tiba keluar. Sebelum suara itu jatuh, 5 sosok muncul dari udara tipis di aula. Orang yang memimpin adalah Lu Ming. Di samping Lu Ming, berdiri Yan Heng, Kaisar Semut, Sang Qingzi dan San Huang. Lu Ming. Ekspresi Silusin, Kaisar, di tempat kejadian berubah dengan liar. Mereka tiba-tiba berdiri, mundur dengan keras, dan berkumpul bersama. Ada lusinan pertahanan di depan mereka.
Sejak pertempuran yang menentukan di dunia Yang, nama Luming telah menjadi identik dengan teror ke dunia Yin. Kosmos. Rumor mengatakan bahwa Luming memiliki kekuatan alam semesta. Meskipun banyak orang di dunia bawah tidak mempercayainya, bagaimanapun juga, rekor Luming ada di sana, membunuh setengah langkah di alam semesta, seperti memotong melon dan sayuran. Sekarang, Luming tiba-tiba datang, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Dike, ini kamu berzina dengan orang luar dan membawa Luming dan mereka masuk. Seseorang berteriak. Suanyuan tersenyum dan duduk diam. Semuanya, jangan tidak sabar. Saya di sini hari ini, bukan untuk melakukan apapun dengan Anda, tetapi untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan Anda. Luming melambaikan tangannya dan duduk di kursi dengan santai. Tetapi lebih dari selusin, Kaisar, di dunia bawah masih menghadapi musuh besar dan tidak berani bersantai sedikitpun. Meskipun ada lebih dari selusin dari mereka, menghadap Luming, rambut mereka masih berdiri, dan mereka tidak yakin. Tuan Lu, apa yang ingin Anda diskusikan di sini? Seorang pria parubaya dari Great Universe of Ruins. Orang ini sangat kuat, dan merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam semesta besar reruntuhan kekacauan, serta pembangkit tenaga listrik pertama di sisi kam reruntuhan kekacauan. Ini disebut janji reruntuhan campuran. Dike baru saja mengatakan, diskusikan kerjasama antara kalian berdua dan bergandengan tangan untuk menghancurkan kam sisi lain. Kata Luming. Tuan Lu, Anda tidak perlu khawatir tentang kam sisi lain. Kami bisa menanganinya sendiri. Hunsu Wuji menjawab dengan hati-hati. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya berbicara dengan sangat hati-hati, kecuali 3 alam kosmos klan surga kuning. Oh, karena itu masalahnya, mari kita pergi ke kam sisi lain untuk berbicara tentang bergabung. Luming berkata dengan ringan. Kata-kata yang berkibar membuat semua, Kaisar, di kam reruntuhan campuran terlihat sangat jelek. Orang bodoh dapat memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kubu sisi lain, dan harus kebalikannya untuk menghancurkan mereka. Setelah dunia bergabung dengan kam sisi lain, mereka akan dihancurkan. Hunsu Wuji meremas senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, jangan, Ting Zulu, jangan khawatir, ayo duduk dan mengobrol, datang dan layani Ting Zulu. Setelah mengatakan itu, Hunsu Wuji menarik pembelaannya dan mencari kursi untuk duduk. Yang lain saling melirik, tetapi mereka hanya bisa menarik pertahanan mereka dan menemukan tempat duduk. Segera, seseorang minum. Luming menyesap gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, itu benar, katakan saja secara langsung, saya memiliki dendam terhadap kubu sisi lain, jadi saya memilih untuk bergabung dengan Anda. Saya dapat berjanji bahwa ketika kam sisi lain dihancurkan, dunia bawah akan dihancurkan. Itu masih terserah Anda, wilayah dunia bawah, kami tidak ingin 1 sen pun, bagaimana? Hunsu Wuji dan yang lainnya menunjukkan tatapan tak berdaya. Apakah mereka punya pilihan lain? Jika Luming ditolak, Luming akan memilih untuk bergabung dengan sisi lain dari kam, dan mereka pasti akan dihancurkan, lebih baik bergabung dengan Luming dan bertaruh. Bab 5687 menyalin sarang lama. Selanjutnya adalah membahas rincian spesifik. Keduanya bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui kam sisi lain, dan tidak perlu berkeliling, metodenya sangat sederhana, biarkan kam reruntuhan campuran meluncurkan serangan umum, dan memimpin semua tuan dari yang lain. Sisi kam, dan kemudian Luming memimpin orang untuk mengepung dan membunuh mereka, memusnahkan mereka dalam satu gerakan, kekuatan tempur teratas dari kam sisi lain. Setelah kekuatan tempur teratas dihilangkan, itu akan lebih mudah untuk ditangani nanti. Kedua belah pihak memutuskan untuk memulai setelah 2 bulan, kemudian Luming melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan melilit Kaisar Semut dan yang lainnya, dan menghilang dari tempat itu tanpa suara. Ada total 17 alam semesta setengah langkah di kam reruntuhan campuran, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana Luming dan yang lainnya pergi. Kekuatan semacam ini jauh melampaui kognisi mereka, dan di mata mereka, itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Apakah ini kekuatan alam semesta? Semuanya, Luming memang bisa menggunakan kekuatan kosmos. Sebaiknya kita tidak melawannya, kalau tidak, itu akan jelek. Suanyuan membuka mulutnya. Kaisar, di tempat kejadian memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia bahkan lebih takut pada Luming. Awalnya, beberapa orang berpikir 2 kali, tetapi sekarang mereka menyerah. Kekuatan alam kosmik bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Melawan Luming, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Jika Anda bekerja sama dengan Luming dengan baik, bagaimanapun, kata Luming, dunia bawah akan tetap diperintah oleh mereka. Luming meminjam kekuatan Ye King untuk mengintimidasi Kaisar dari kam reruntuhan campuran, dan kemudian kembali ke dunia untuk memulai pengaturan.
2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Kam reruntuhan campuran mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik dan meluncurkan serangan sengit ke kam sisi lain. Kam sisi lain, selalu memperhatikan pergerakan kam reruntuhan campuran. Tuan dari kam reruntuhan campuran dikirim, tentu saja tidak bisa menyembunyikannya. Kam sisi lain juga mengumpulkan semua kekuatan untuk meluncurkan serangan balik. Sebuah huru-hara besar pecah dalam kehampaan yang kacau. Semua alam semesta setengah langkah di dunia bawah berjumlah lebih dari 30. Tentu saja, itu untuk menyingkirkan alam semesta besar langit kuning. Dua kubu utama, 30 atau lebih alam semesta setengah langkah, memulai huru-hara yang menghancurkan bumi dalam kehampaan kekacauan. Ada juga Raja Peri sejati di kedua sisi, yang telah membentuk formasi peri besar, dan mereka saling membombardir di udara. Kedua kubu telah bertarung selama bertahun-tahun, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, perkembangan reruntuhan campuran sangat tenang, karena mereka tahu bahwa orang-orang di dunia akan segera mengambil tindakan, dan selama orang-orang di dunia bergerak, pertempuran akan diselesaikan. Namun, mereka menunggu timur dan barat, dan mereka tidak menunggu orang-orang di dunia muncul. Apa yang telah terjadi? Orang-orang di kam reruntuhan campuran sedikit gelisah. Mungkinkah Yang Jian ingin mereka kehilangan keduanya, lalu menembak? Faktanya, pada saat ini, semua orang di alam yang telah datang ke alam Yin. Dan mereka tidak segera berpartisipasi dalam pertempuran karena mereka pergi untuk menyalin sarang lama dari kam sisi lain. Lu Ming dan Tang Feng, masing-masing, memimpin sekelompok orang, membagi pasukan mereka menjadi 2 kelompok, dan masing-masing membunuh Void Universe dan Styx Universe. Mereka harus menjarah sumber daya terlebih dahulu. Mereka setuju dengan kam reruntuhan kekacauan, dan setelah menghancurkan kam sisi lain, dunia bawah masih akan diperintah oleh kam reruntuhan kekacauan, tetapi mereka tidak dapat mengambil apapun tanpanya. Sumber daya, setidaknya sebagian darinya. Jika Anda membunuh tuan dari kam sisi lain terlebih dahulu, dan kemudian mengerumuni alam semesta besar ini, sumber daya tidak akan mudah diperoleh. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua kubu, mereka pertama-tama mengambil rute belakang dan menjarah beberapa sumber daya. Lu Ming memimpin 5 alam semesta setengah langkah, beberapa raja abadi dan abadi sejati, ke alam semesta hampa. Alam semesta kosong, peringkat ke-9 di dunia bawah, sangat kuat, dan mengendalikan kekosongan, membunuh keluarga kerajaan. Tapi sekarang, sebagian besar master telah meninggalkan alam semesta yang kosong dan bertarung dengan kam pasar campuran, dan hanya ada sedikit master yang tersisa di base camp. Bahkan jika banyak formasi dibentuk, mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming dan yang lainnya sama sekali. Lu Ming dan yang lainnya dengan mudah mematahkan formasi alam semesta yang hampa, mengunci pembangkit tenaga listrik di atas keabadian sejati, dan membunuh mereka semua. Kemudian semua raja abadi dan dewa sejati menyerbu masuk dan menjarah sumber daya dari alam semesta void. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Alam semesta yang luas dalam kehampaan telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan sumber daya secara alami sangat kaya, dan setiap orang telah menghasilkan banyak uang. Mereka tidak meluangkan waktu untuk menyelidiki dengan hati-hati, tetapi segera pergi setelah menjarah beberapa sumber daya yang paling berharga. Karena mereka tidak punya banyak waktu. Alam semesta utama dari kubu sisi lain telah berkumpul bersama untuk waktu yang lama, dan jarak di antara mereka sangat dekat. Dan tempat di mana 2 kubu besar bertempur tidak jauh dari alam semesta utama, dan berita itu mudah menyebar. Mereka datang untuk menyalin sarang dari kam sisi lain, dan berita itu mungkin akan segera menyebar ke alam semesta setengah langkah itu. Ketika alam semesta setengah langkah dari kam sisi lain tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah menyalin sarang lama mereka, mereka akan tahu bahwa kam reruntuhan campuran telah bergabung dengan Yang Jian. Setengah langkah alam semesta dari kam sisi lain, saya khawatir mereka tidak akan bertarung, tetapi akan langsung melarikan diri. Ketika alam semesta setengah langkah itu melarikan diri ke dalam kekacauan, akan sulit untuk memburu mereka. Meninggalkan alam semesta setengah langkah ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah ini harus dihilangkan, dan mereka tidak dapat menunda terlalu banyak waktu. Target berikutnya, alam semesta yang jahat. Ketika mereka tiba di alam semesta yang jahat, Tang Feng dan yang lainnya juga tiba. Alam semesta Styx telah dijarah oleh Tang Feng dan yang lainnya. Setelah mereka berencana untuk bekerja sama untuk menjarah alam semesta yang jahat, mereka segera pergi untuk mengelilingi dan membunuh alam semesta setengah langkah itu. Kam sisi lain, alam semesta besar teratas, yaitu alam semesta besar dengan alam semesta setengah langkah duduk di kota, total 5. Mereka adalah sisi lain dari alam semesta jahat, alam semesta kerangka, alam semesta hampa dan alam semesta Styx. Dari 5 alam semesta besar, mereka awalnya bermaksud menjarah 3.
Salah satunya adalah waktu yang ketat, dan yang lainnya adalah Anda selalu harus meninggalkan sub untuk kam yang hancur, jika tidak maka akan sulit untuk dikendalikan nanti. Sah. Kedua pihak berkumpul dan bergegas menuju saluran kosmik dari kosmos jahat. Ada beberapa orang yang menjaga lorong kosmik, tetapi hampir tidak ada tuan, dan hanya ada dua abadi sejati. Sebelum mereka dapat bereaksi, cahaya pedang Tang Feng telah dipotong, dengan mudah membunuh makhluk kosmik jahat yang menjaga lorong itu. Mereka bergegas ke alam semesta yin dan jahat dan melihat sebuah benua yang dipenuhi dengan energi yin dan jahat, tergantung dalam kehampaan. Benua alam semesta jahat yin besar lebih besar dari benua sunyi besar, dan ada aura kejahatan yin yang menembusnya. Tentu saja, konsentrasi yin saki di seluruh benua tidak sama, beberapa tempat kaya, dan beberapa tempat tipis. Ada beberapa tempat di mana yin dan roh jahat bergegas ke langit, dan kekayaan tidak dapat dilenyapkan. Jelas, tempat di mana roh jahat yin kuat adalah kursi kekuatan besar kosmos jahat, dan itu juga tempat yang kuat bercokol, dan memiliki banyak sumber daya. Wei Hao. Itu tidak baik, itu orang dari matahari, ayo pergi. Di benua jahat yin, beberapa sosok bergegas keluar dan melarikan diri ke kejauhan. Ini adalah beberapa raja abadi yang tinggal di alam semesta yang jahat, ketika mereka menemukan Luming dan yang lainnya, mereka hampir takut mati, beraninya mereka berhenti. Tinggal. Tidak perlu bagi Luming untuk mengambil tindakan, satu orang telah memimpin, dan beberapa cakar tajam menembus kehampaan dan menebas Raja Abadi. Dia adalah Raja Ikan di alam semesta pegunungan dan lautan. Tubuh Kaisar Ikan adalah ikan yang sangat kuno yang disebut kura-kura kaki seribu. Itu tidak penuh dengan karapas keras, dan memiliki kaki seribu. Agak mirip dengan kelabang, tetapi lebih mengerikan. Pada awalnya, alasan mengapa San Hai Kosmos pergi ke Kam Jiwa Ilahi adalah karena Yu Huang adalah orang pertama yang bergabung dengan Kam Jiwa Ilahi. Karena itu, setelah San Hai Kosmos menyerah kepada Luming dan yang lainnya, dia selalu gelisah dan takut. Dia dibalas oleh Luming dan yang lainnya, jadi dia ingin menunjukkan prestasi. 5688. Nafas yang familiar. Bagaimana Raja Abadi bisa menjadi lawan Raja Ikan? Dia disusul oleh cakar tajam dalam sekejap, dan Raja Ikan seperti pedang, dengan mudah membunuh beberapa Raja Abadi. Setelah itu, Luming dan yang lainnya menargetkan beberapa makhluk abadi di benua jahat yin dan membunuh mereka satu demi satu. Membunuh. Akhirnya, Luming memerintahkan. Di alam semesta yin dan jahat, Luming tidak menetapkan bahwa dia tidak bisa membunuh makhluk di bawah keabadian sejati. Untuk ras ini, Luming tidak memiliki simpati sama sekali, bahkan jika mereka semua musnah, itu tidak masalah. Dalam pertempuran terakhir tahun-tahun prasejarah, makhluk-makhluk alam semesta yang jahat memasuki alam semesta prasejarah dan melahap ras manusia prasejarah. Dalam pertempuran itu, 99% dari umat manusia prasejarah ditelan oleh makhluk-makhluk alam semesta yang jahat. Makhluk-makhluk alam semesta yang besar ini jahat, licik, dan serakah. Membunuh. Tang Feng, Fei Wang, Sol Ming, lelaki tua San Wu, Feng Baimeng, Del, semua berteriak dan memasuki benua jahat, cahaya abadi meledak, dan langkah kehancuran terakhir turun dari langit, membombardir benua jahat. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari benua jahat dibantai dan lenyap. Orang-orang di alam semesta besar para dewa dan serangga, alam semesta besar pegunungan dan laut, dan alam semesta agung dari segudang roh, semuanya mengetahui sejarah alam semesta desolate besar dan mengetahui bahwa kejahatan alam semesta besar kehancuran besar sedalam laut, makhluk alam semesta. Dewa abadi, terutama Raja Abadi, terlalu mematikan, dengan satu gerakan, ratusan juta makhluk dapat dibunuh. Segera, setengah dari makhluk di alam semesta yang jahat akan musnah. Sumber roh jahat yin yang kuat, tempat ini mungkin adalah tempat suci pertama dari alam semesta jahat yang jahat. Pergi dan lihat, mungkin ada sumber daya yang sangat besar. Pada saat ini, banyak orang mengincar tempat di pusat benua jahat yin. Ini adalah gunung besar, gunung itu tingginya ribuan mil, dan wilayahnya sangat luas. Seluruh gunung diselimuti oleh Yin Qi yang sangat kaya, dan di puncak gunung, Yin Qi berubah menjadi awan, yang bertahan sepanjang tahun. Di sini, terlihat luar biasa. Banyak orang bergegas ke tempat ini, dengan kecepatan tercepat dari Kaisar Ikan. Mengaum. Ketika seseorang mendekati gunung, roh jahat yin gunung itu jatuh dan berubah menjadi Raja Hantu Jahat Yin, memegang pisau kepala hantu, dan menebas ke arah Raja Ikan. Gunung besar ini dilengkapi dengan formasi yang menakutkan. Raja Hantu ini adalah formasi dari formasi yang kental. Putar kembali. Kebencian. Kaisar Ikan merasa bahwa dia telah kehilangan muka, dan dengan raungan,
tubuhnya tumbuh tajam, ribuan cakar tajam, seperti 1000 pisau peri, menebas ke arah Raja Hantu Yinsa. Keduanya bertabrakan, dan suara menderu bergema di seluruh benua Yinsa. Setelah tabrakan terus-menerus, kedua belah pihak mundur ke belakang, baju besi yang sangat keras pada Kaisar Ikan memecahkan lubang, dan darah mengalir. Dan Raja Hantu Yinsa juga terkena, tetapi setelah beberapa saat menggeliat, dia kembali ke keadaan semula, dan tidak ada yang terjadi. Yu Huang, aku di sini untuk membantumu. Kaisar Semut datang ke Kaisar Kelabang. Raja Hantu Iblis Yin ini ditransformasikan oleh formasi abadi. Jika formasi abadi tidak rusak, Raja Hantu Iblis Yin ini tidak dapat dihancurkan. Kalian berdua menjerat Raja Hantu Iblis Yin, dan saya akan menghancurkan formasi. Kaisar Gunung juga maju dan menatap gunung. Oke, ayo lakukan itu. Raja Ikan menjawab, mengulurkan tubuhnya, dan menyerang Raja Hantu Yinsa lagi. Pada saat yang sama, Kaisar Semut juga membantai Raja Hantu, dan Kaisar Gunung mengambil kesempatan untuk mendekati gunung, dan kemudian membanting telapak tangannya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan sepertinya ada ribuan pasukan yang bergegas ke bawah tanah. Kemudian, gunung itu bergetar hebat. Di gunung, rune padat muncul. Kaisar Gunung menembak terus-menerus dan membombardir tanah. Kekuatan yang kuat, melalui tanah, membombardir gunung, dan rune terus meledak. Pada akhirnya, dengan kerjasama dari 3 alam semesta setengah langkah, formasi abadi dasar rusak, dan Raja Hantu Yin diledakkan oleh Kaisar Lipan, mengubahnya menjadi roh jahat, yang tidak bisa lagi dipadatkan. Bum bum bum. Formasi pecah, gunung meraung keras, meledak terus-menerus, dan kerikil memercik. Aura mengerikan meletus dari gunung, dan aura mengerikan itu disertai dengan bau yang sangat berdarah. Apa? Kaisar Ikan berteriak dengan keras, membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya peri, membanting ke bawah gunung. Tetapi di dalam gunung, cahaya berdarah muncul, menghalangi serangan Kaisar Ikan, dan kemudian, beberapa cahaya berdarah keluar dari gunung. Lampu darah ini sepenuhnya terkondensasi dari darah dan air, seperti tentakel, terjerat ke arah Kaisar Ikan, dan kecepatannya mencengangkan. Kaisar Ikan membuat tembakan terus-menerus, tetapi gagal mematahkan tentakel, tetapi malah terjerat oleh tentakel. Cici-cici. Setelah tentakel melilit Kaisar Ikan, suara cici-cici berlanjut, dan cangkang Kaisar Ikan yang tidak bisa dihancurkan dengan cepat terkorosi. Kaisar Ikan mengeluarkan raungan panik, berjuang dengan panik, dengan ratusan kaki, terus-menerus memotong tentakelnya, mencoba melarikan diri. Namun, tentakel itu terbuat dari darah dan air, dan mereka tidak dapat dipotong sama sekali, dan mereka sangat korosif, yang dapat merusak kaki Kaisar Ikan. Tolong aku. Yu Huang meminta bantuan, ketakutan, dia merasa jika dia melanjutkan, dia akan mati di tangan tentakel ini. Di samping, Kaisar Semut dan Kaisar Gunung juga menyerang tentakel dengan seluruh kekuatan mereka, dan tentakel itu terguncang, tetapi mereka tidak pernah bisa terbuka. Pada saat ini, beberapa lampu pedang menyala, membuat kekosongan seterang hari. Engah-engah. Cahaya pedang menyilaukan menebas di atas tentakel berdarah, langsung memotong tembakan. Selain itu, ada ki pedang kecil yang padat dan padat, yang mengikuti darah dan membanting ke pegunungan. Wah! Di pegunungan, ada suara seperti ombak, dan beberapa tentakel menyusut ke belakang. Tang Feng, Lu Ming dan yang lainnya muncul di samping Kaisar Semut, Kaisar Ikan dan yang lainnya. Tang Feng yang barusan menembak. Apa-apaan ini? Ratu Ikan mundur dan buru-buru mengambil cairan obat abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Belum lama ini, tubuhnya compang camping, dan dia terluka parah. Jika ditunda lebih lama lagi, dia mungkin akan melukai sumbernya. Ini membuatnya takut. Dia adalah alam semesta setengah langkah, penguasa laut kosmik. Pada tahun-tahun sebelumnya, alam semesta klan surgawi tidak ada, dan alam semesta setengah langkah hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Di alam semesta setengah langkah dari laut alam semesta, pasti ada seseorang yang lebih kuat darinya, tetapi tidak ada yang bisa melukai atau bahkan membunuhnya dengan serius. Apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Eksistensi yang mengancam nyawanya terus bermunculan. Jiwa Yihe, Lu Ming, Tang Feng. Sekarang di gunung yang tidak bisa dijelaskan ini, dia hampir jatuh lagi. Lu Ming dan Tang Feng tampak muram dan menatap ke pegunungan. Napas seperti ini adalah napas ras manusia prasejarah. Lu Ming berkata perlahan. Mereka sangat akrab dengan napas tentakel berdarah tadi, dan itu jelas napas ras manusia prasejarah. Perairan berdarah itu jelas dibuat oleh darah ras manusia prasejarah. Biarkan aku membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tang Feng berbicara dengan dingin, pedang panjang itu terhunus, dan cahaya pedang yang mengejutkan meletus lagi, menebas ke arah gunung.
Bum bum bum. Di bawah tebasan cahaya pedang, gunung itu terus meledak, mengubah gunung menjadi debu, dan pemandangan di gunung itu sepenuhnya terungkap. 5689. Bab 5689 Kaisar menangis. Adegan di gunung terbuka untuk semua orang. Itu adalah lautan darah, seluruhnya terdiri dari darah dan air. Gelombang lautan darah melonjak, dan bau darah menyengat. Di lautan darah, ada banyak jiwa yang tidak adil yang melolong dan berjuang, mencoba bergegas melalui lautan darah, tetapi mereka semua terperangkap oleh lautan darah. Itu adalah jiwa yang dirugikan dari orang-orang Hong Huang. Lu Ming, Tang Feng dan lain-lain, niat membunuh mereka meledak. Mereka tahu bagaimana darah dan keluhan datang ke sini. Selama pertempuran pertama di tahun-tahun terakhir era prasejarah, makhluk kosmos jahat memasuki alam semesta prasejarah dan melahap 99% ras manusia prasejarah. Darah dan keluhan di sini, orang-orang yang tertelan, semua berkumpul di sini karena suatu alasan. Kamu, mencari kematian. Lautan darah melonjak, dan wajah besar muncul, membuat raungan yang menakutkan. Segera setelah itu, air darah mulai menyusut dan mengembun, dan segera, sesosok muncul di kedalaman lautan darah. Ini adalah orang tua, dengan tubuh kurus, tetapi dengan wajah kemerahan dan janggut merah dan rambut. Darah dan air yang tak ada habisnya, serta jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tersedot ke dalam tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu meledak dengan aura yang menakutkan. Napas ini sangat jahat dan kuat, jauh melebihi napas alam semesta setengah langkah. Ini adalah nafas alam semesta. Kaisar ikan meraung ngeri. Kaisar semut, kaisar gunung, dan lainnya juga mengubah wajah mereka. Aura semacam ini, mereka pernah merasakannya di Hun Yihe, dan itu sangat mirip. Di alam semesta yin dan jahat, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik di alam semesta yang tersembunyi. Jangan panik, ini bukan alam semesta. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya untuk menstabilkan militer. Mendengar kata-kata Lu Ming, hati semua orang sedikit lebih tenang, dan pada saat yang sama, memikirkan kekuatan tempur Lu Ming, mereka benar-benar lega. Namun, wajahnya masih khusyuk, dan nafas yang dikeluarkan lelaki tua itu, yang mengejutkan. Orang ini telah menyerap darah dan jiwa ras manusia prasejarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkultivasi dengan ini dan ingin menembus alam semesta, tetapi selalu sedikit lebih buruk, tetapi satu kaki telah dipuji. Jika waktunya cukup lama, mungkin dia benar-benar bisa menerobos. Lu Ming menjelaskan. Tentu saja, inilah yang Ye Qing katakan padanya. Ye Qing memberitahu bahwa lelaki tua ini belum sepenuhnya menerobos, tetapi dia telah melangkah ke satu kaki, yang jauh lebih kuat daripada alam semesta setengah langkah biasa. Garis keturunan ras manusia prasejarah berasal dari pencipta, sebanding dengan klan surga, dan memiliki manfaat besar bagi makhluk alam semesta yang jahat. Orang tua ini, diperkirakan menggunakan cara khusus untuk menyerap semua ras manusia yang ditelan oleh alam semesta jahat lainnya, dan menggunakannya untuknya sendiri. Ia ingin menerobos alam semesta dan berhasil. Saya mengenali orang ini adalah Kaisar Menangis, alam semesta setengah langkah kuno yang tak tertandingi. Dahulu kala, saya mendengar bahwa dia mati untuk mempengaruhi alam semesta. Saya tidak berharap dia tidak mati sama sekali, tapi bersembunyi di sini untuk menyerang alam semesta. Nenek moyang dinasti Sang Qingzi, berkata dengan ekspresi serius. Sang Qingzi juga merupakan eksistensi yang sangat kuno. Itu dia. Saya pernah mendengar tentang orang ini. Saya mendengar bahwa orang ini adalah orang dari era yang sama dengan tuanmu, Taois Sanxing. Jalan Kaisar Semut. Sanxing Taois adalah penguasa Sang Qingzi. Pada saat yang sama, dia juga adalah penguasa dari Yu Qing Patriark dan Tai Qing Patriark. Setelah Qi berubah menjadi dinasti Qing, itu diciptakan oleh Tao Sanxing. Namun, Taois Sanxing telah lama menghilang selama bertahun-tahun, jika tidak, Tai Qing, Sang Qing dan Yu Qing tidak akan berpisah sampai saat ini. Bagus. Sang Qingzi mengangguk. Hei, aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat lelaki tua ini. Tampaknya alam yin telah dikalahkan, dan dikalahkan di tangan Yan Jian. Para junior ini benar-benar menjadi lebih dan lebih tidak berguna. Kaisar Menangis mencibir, terbang ke langit, dan dengan napas yang kuat, mengunci Lu Ming dan yang lainnya. Matanya, merah darah, menatap Lu Ming dan Tang Feng. Saya tidak menyangka bahwa ras manusia prasejarah belum dihancurkan, tetapi telah bangkit kembali, dan orang yang begitu kuat telah lahir. Yah, itu bagus. Setelah menyerap beberapa dari Anda, saya pasti akan dapat memasuki alam kosmos sepenuhnya. Kaisar Menangis menunjukkan cahaya yang menyengat dan rasa keserakahan yang kuat.
Jika Anda ingin membunuh kami, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda melangkah ke alam semesta dengan satu kaki. Tang Feng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan cahaya pedang melesat ke langit, membunuh kaisar yang menangis. Junior, kematian pengadilan. Kaisar menangis minum dengan dingin, meraihnya dengan telapak tangannya, dan menjerat 36 tentakel berdarah ke arah Tang Feng. Wajah Tang Feng muram, dan cahaya pedang yang cemerlang meledak, menebas 36 pedang berturut-turut. Pedang Qi seperti pilar langit, menghancurkan ke-30 tentakel berwarna darah. Perawakan Tang Feng terus tumbuh, dan pedang dan manusianya bersatu, membungkus sungai energi pedang yang panjang, menyapu ke arah kaisar yang menangis. Mengapa anak ini begitu kuat? Sekuat kaisar menangis, wajahnya berubah. Dengan kemampuannya, dia benar-benar merasakan tekanan besar pada Tang Feng. Ini masih merupakan langkah penting yang telah diambil selama bertahun-tahun dengan jiwa dan darah ras manusia prasejarah. Jika itu sebelumnya, itu pasti bukan lawan Tang Feng. Yin jahat menangis darah, 10.000 roh membantu Bel. Kaisar minum rendah, tubuhnya meledak dengan energi jahat Yin yang kaya dan tak tertandingi, dan lonceng besar dipadatkan dalam kehampaan. Di sekitar bel besar, ada banyak jiwa yang tidak adil, mendukung bel besar dan menekan Tang Feng. Ini adalah pukulan yang mengumpulkan jiwa-jiwa yang bersalah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat kuat. Umumnya, alam semesta setengah langkah tidak akan pernah bisa menghentikan pukulan ini. Tang Feng tidak kenal takut dan menebas dengan pedangnya. Seranganmu akan membuat jiwa-jiwa yang tidak adil ini menghilang dan menghilang sepenuhnya. Ini adalah jiwa-jiwa ras manusia prasejarahmu. Kaisar yang menangis mencibir. Ekspresi Tang Feng berubah, dan dia menarik kembali pedangnya dan buru-buru mundur. Jiwa-jiwa yang dirugikan itu semuanya adalah ras manusia sunyi besar, dan mereka semua adalah nenek moyang mereka. Jika dia membunuh jiwa-jiwa yang dirugikan ini, dia tidak bisa melakukannya. Tapi bel besar selalu mengunci Tang Feng, dan Zhongbo perkasa, terus-menerus menyerang Tang Feng, membuat Tang Feng pasif. Senior, aku akan memblokir lonceng besar ini, dan kamu akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan kaisar menangis. Lu Ming bergegas keluar dan membuat cetakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah 12 tangan terlarang. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan Ye King, tetapi kekuatannya sendiri cukup kuat, jauh melebihi rata-rata setengah langkah alam semesta. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi bel, menyegel bel dan jiwa-jiwa yang dirugikan itu. Dan Tang Feng, sekali lagi membunuh kaisar yang menangis. Tang Feng memancarkan aura tajam yang tak tertandingi, di tubuhnya, semangat pedang bersinar, makna mendalam dari kendo meluas, dan dikombinasikan dengan pedang, meningkatkan kekuatan kendo secara ekstrim. Sutra pedang Suanyuan yang lengkap meletus dengan kekuatan ekstrim di tangan Tang Feng. Cahaya pedang yang cemerlang tampaknya mampu menembus kehampaan yang kacau. Cahaya pedang belum tiba, dan niat pedang yang menakutkan tampaknya membelah tubuh abadi kaisar menangis. Api penyucian katoda, tekan aku. Napas kaisar yang menangis memaksa orang, dan dia melambaikan tangannya, dan alam semesta yang besar muncul. Tidak, ini bukan alam semesta besar yang nyata, kaisar menangis belum benar-benar menembus alam semesta, dan sulit untuk memperbaikinya menjadi alam semesta yang besar. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah versi mini alam semesta, tidak lengkap, seperti api penyucian, gelap seperti jurang, seolah-olah dapat menelan segalanya. Api penyucian katoda menekan Tang Feng, benar-benar menelan dan menekan Tang Feng. 5690. Bergabunglah dengan kekuatan untuk membunuh musuh. Tang Feng memotong cahaya pedang yang menyilaukan dan membombardirnya dengan api penyucian katoda, menyebabkan tabrakan yang mengejutkan. Raungan keras bergema di seluruh dunia, dan seluruh yin dan benua jahat terguncang, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, magma mengamuk, dan pemandangan kiamat. Di bawah energi menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, benua jahat yin menuju kehancuran, seperti alam semesta prasejarah. Serangan keduanya berlanjut selama beberapa napas, dan cahaya pedang Tang Feng bergetar dan mulai runtuh. Meskipun Tang Feng kuat, dia pada akhirnya bukan tandingan kaisar menangis. Kaisar menangis sendiri adalah alam semesta setengah langkah yang sangat kuno. Dia telah berlatih untuk waktu yang lama, dan berbagai teknik peri telah lama diterangi olehnya hingga kesempurnaan. Selain itu, dengan bantuan jiwa dan darah ras manusia prasejarah, satu kaki melangkah ke alam semesta, dan kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi alam semesta setengah langkah. Kemampuan Tang Feng untuk bersaing secara langsung dengannya sudah sangat luar biasa, yang mengejutkan kaisar yang menangis. Bersenandung.
Kekosongan bergetar, dan tombak besar menyapu, membombardir api penyucian katoda, membantu Tang Feng melawan kaisar yang menangis bersama-sama. Lu Ming yang melakukan tembakan. Bahkan jika Lu Ming tidak meminjam kekuatan Ye King, kekuatannya jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Dengan kekuatan keduanya, mereka akhirnya menahan serangan kaisar menangis. Ayo pergi bersama dan bunuh kaisar yang menangis. Nenek moyang dinasti Qing bersiul panjang dan memainkan putaran gosip Tai Chi, meliputi Siang Weeping Emperor. Setelah itu, Kaisar Semut, Kaisar Gunung, Kaisar Lipan dan yang lainnya juga menembak bersama. Kali ini, selain Lu Ming dan Tang Feng, ada 9 alam semesta setengah langkah lainnya bersama mereka. 9 alam semesta setengah langkah bergabung dan melakukan pukulan yang mengerikan. Kekuatannya sangat menakutkan, cukup untuk mengancam kehidupan Kaisar yang menangis. Kaisar menangis hanya bisa membagi kekuatannya dan memainkan 9 telapak tangan untuk melawan 9 tuan. Namun, di bawah penyebaran kekuasaan, kekuatan api penyucian katoda juga melemah, dan Lu Ming dan Tang Feng mengambil kesempatan untuk meledakkannya. Membunuh. Tang Feng dan Lu Ming meraung, rambut panjang mereka berterbangan, dan melakukan gerakan membunuh yang menakutkan. Cahaya pedang Tang Feng tak terkalahkan dan sangat tajam. Adapun Lu Ming, perpaduan 3 tubuhnya dan berkah dari 30.000 makna yang mendalam membuat kekuatannya sangat kuat. Kitab suci abadi tombak jari berputar, dan 10 jarinya berubah menjadi 10 lampu tombak besar, yang menikam kaisar yang menangis. Wajah kaisar yang menangis jelek, dia dengan cepat mundur, dan kemudian melambaikan tangannya, 9 bendera hitam terbang, menari dengan angin, dan menjadi sangat besar. Di atas bendera hitam, hantu yang tak terhitung jumlahnya berteriak, bergegas ke Lu Ming dan Tang Feng, serta 9 yang besar, setengah langkah alam semesta. Ini adalah seluruh set tentara peri. Tetapi di hadapan begitu banyak tuan, kaisar menangis masih tak terkalahkan. Bagaimanapun, dia bukan alam kosmos yang nyata, masih ada perbedaan besar antara melangkah masuk dengan 1 kaki dan melangkah masuk. Pada awalnya, di hadapan Sol Yihe, Lu Ming dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali, kekuatan Weeping Emperor dan Sol Yihe sangat berbeda. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai alam semesta setengah langkah yang lebih kuat. Tang Feng menggabungkan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang abadi. Dengan mencicit, dia memotong bendera hitam, dan cahaya pedang yang tajam menusuk tubuh kaisar yang menangis. Kaisar menangis meraung dan mundur dengan keras, tetapi masih terlambat, tubuhnya tertusuk, dan energi pedang yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya, mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Lu Ming mengambil kesempatan itu, mengatupkan kedua tangannya, dan menikam kaisar yang menangis dengan 10 tombak besar. Engah-engah. Kaisar yang menangis ditikam terus-menerus, dan tubuhnya hampir meledak. Segera setelah itu, serangan gabungan dari 9 alam semesta setengah langkah besar datang, dan kaisar menangis menjerit dan tubuhnya benar-benar meledak. Tubuhnya yang meledak dengan cepat bergegas ke kejauhan, mencoba mengembun dan melarikan diri. Tapi bagaimana bisa Lu Ming dan yang lainnya membiarkannya kabur? Lu Ming dan Tang Feng masing-masing menampilkan sutra pedang King Lian, langit dipenuhi dengan bunga teratai biru, yang mengilhami ki pedang yang memenuhi langit, ki pedang tak terbatas, yang terus menusuk tubuh kaisar yang menangis. Segera setelah itu, Lu Ming mengeluarkan labu yang kacau, dan 2 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, menjerat tubuh kaisar menangis yang rusak, dan kemudian menarik lebih dekat ke labu yang kacau. Ah, sial, ledakkan aku. Suara marah kaisar menangis terdengar, dan beberapa tubuh yang hancur dibungkus dengan bendera hitam 9 tiang, meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan mereka semua meledakkan diri. Ini bukan hanya penghancuran diri prajurit abadi, tetapi juga bagian dari daging dan darah jiwa abadi kaisar menangis, yang kekuatannya sangat menakutkan. Mundur. Kaisar Semut dan 9 alam semesta setengah langkah lainnya, sambil mengorbankan tentara abadi untuk melindungi diri mereka sendiri, pada saat yang sama memainkan serangkaian teknik abadi defensif, dan mereka juga dengan cepat mundur. Meski begitu, mereka dibanting oleh kekuatan yang menghancurkan, memerah dan berdarah dari sudut mulut mereka. Terutama Kaisar Yu, yang mundur selangkah, tubuhnya yang baru pulih compang camping, dan bagian bawah tubuhnya menghilang. Namun, Lu Ming dan Tang Feng tidak mundur, mereka melawan dampak energi penghancur dengan kekuatan besar. Mereka tahu betul bahwa Kaisar menangis ingin menghancurkan diri sendiri dengan beberapa jiwa peri daging dan darah dan tentara peri untuk memaksa mereka kembali sehingga dia bisa melarikan diri. Dengan kekuatan Kaisar menangis, selama jejak daging dan darah atau jejak jiwa yang tersisa lolos, diberikan waktu, dia dapat pulih. Namun, meskipun keduanya menolak dampak energi destruktif, mereka menderita beberapa luka. Terlepas dari cederanya, keduanya terus menembak.
Tang Feng memotong pedang Qi yang memenuhi langit, mengunci semua bagian kaisar menangis yang tersisa, dan kemudian pedang Qi jatuh. Bang-bang. Fragmen yang tersisa dari kaisar menangis meledak lagi kali ini, dia tidak bisa lagi mengunci darah dan keluhan ras manusia purba di kedalaman tubuhnya. Darah dan keluhan yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, berubah menjadi lautan darah, dan bergegas ke segala arah. Menerima. Lu Ming mengorbankan kuali abadi, dan kuali abadi menjadi lebih besar dari bintang-bintang. Yang lain juga mengorbankan tentara abadi dengan ruang yang relatif besar untuk menyerap darah dan jiwa ras manusia prasejarah. Pada saat yang sama, Chaos Labu terus berjalan, dan dua lampu hitam dan putih terbang dengan kacau, menjerat dan menelan sisa-sisa kaisar yang menangis. Dengan upaya bersama dari semua orang, tidak ada ketegangan, dan setelah kaisar menangis tidak melawan, mereka semua ditelan oleh labu kekacauan. Bum bum bum. Di benua Yin dan jahat, ledakan hebat terjadi, dalam pertempuran semua orang, akhirnya tak tertahankan, dan meledak sepenuhnya, berubah menjadi potongan-potongan, dan tersebar. Di atasnya, makhluk yang tersisa hampir sepenuhnya hancur. Jantung alam semesta dari alam semesta yang jahat juga terkoyak, dan dihempaskan oleh Tang Feng. Pergilah. Lu Ming mendengus pelan, dan memimpin orang keluar dari Yin dan Evil Universe, dan bergegas menuju pertempuran antara Kam Reruntuhan dan Kam Sisi lainnya. Karena kaisar menangis, mereka menunda sedikit waktu dan harus bergegas sesegera mungkin. Begitu penguasa sisi lain alam semesta mendapat berita, mereka takut mereka akan melarikan diri. Adapun Weeping Emperor, saya akan perlahan memperbaikinya ketika saya punya waktu nanti. Saat ini, kedua kubu masih bertarung sengit. Setelah perang begitu lama, Lu Ming dan yang lainnya belum muncul, dan orang-orang di Kam Reruntuhan campuran semakin cemas. Mereka menjadi semakin curiga apakah Yang Jian ingin mereka kehilangan keduanya, dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan mereka semua. Tiba-tiba, banyak orang di Kam Sisi lain menerima berita itu. Tempat ini relatif dekat dengan alam semesta utama, sehingga berita tertentu masih dapat diteruskan. Sial, matahari telah menginvasi alam semesta kita yang hampa. Alam semesta Styx kita juga telah diserang. Orang-orang dari Great Void Universe dan Great Universe of Styx adalah yang pertama menerima berita itu dan segera meraung. 5691. Objek utama. Ketika orang-orang di Great Universe of Ruins mendengarnya, mereka sedikit terkejut. Orang-orang dari bumi, menyerang alam semesta hampa dan alam semesta Styx. Bukankah Anda di sini untuk membantu mereka? Saat berikutnya, mereka mengerti. Ini untuk mengambil kesempatan untuk menjarah sumber daya. Penuh kebencian. Orang-orang dari Kam Reruntuhan campuran meraung dalam hati mereka, dan mereka benar-benar ingin berbalik dan pergi. Mereka bertarung dengan orang-orang dari Kam Sisi lain, tetapi malah membuat dunia menjadi kenyataan. Tapi sekarang, kontradiksi antara mereka dan kubu pihak lain tidak dapat didamaikan, dan pergi saat ini malah akan memberi dunia alasan untuk menyerang mereka. Mereka hanya bisa menahan depresi di hati mereka, selama mereka bisa menyingkirkan tuan-tuan dari Kam Sisi lain ini, itu masih berharga, lagi pula, dunia bawah masih milik mereka. Kam Reruntuhan campuran, kamu benar-benar bekerja sama dengan dunia, kamu pengkhianat, mengkhianati dunia, kamu harus mati. Di sisi lain Kam, seseorang meraung. Mereka semua licik, dan mereka segera berpikir bahwa ini adalah kerjasama antara Kam Reruntuhan kekacauan dan dunia. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan, orang-orang dari Kam Reruntuhan campuran baru saja datang untuk menyerang mereka, dan matahari menyerbu markas mereka. Ini jelas dinegosiasikan. Orang-orang di Kam Reruntuhan campuran tetap diam dan hanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, Yang Jian akan menyerang Yin dan alam semesta jahat kita. Kaisar, dari alam semesta yang jahat meraung keras. Pembangkit tenaga dari Yin dan Evil Universe, Void Universe dan Styx Universe pucat dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tahu bahwa alam semesta besar mereka telah berakhir. Diserbu oleh dunia celestial, sumber daya dijarah, belum lagi, sebagian besar makhluk hidup akan dihancurkan sepenuhnya. Bahkan tidak ada jantung alam semesta yang tersisa. Pembangkit tenaga dari Great Skeleton Universe dan Great Universe di Others Shore juga panik. Selanjutnya, giliran jagat besar tempat mereka berada. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Yang Jian dan orang-orang dari Kam Reruntuhan campuran bergabung, dan kekuatan mereka jauh melampaui mereka. Aliansi antara Yang Jian dan Kam Reruntuhan kekacauan pasti ingin menghancurkan kita, kita bukan lawan. Ya, mari kita pergi dengan cepat dan melarikan diri ke dalam kekacauan, sehingga kita dapat memiliki kehidupan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk membalas. Ya,
Saya harus membiarkan mereka membayar hutang mereka dengan darah. Puan dari kam sisi lain diam-diam mentransmisikan suara mereka, mencapai konsensus, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul di satu tempat. Ketika mereka berkumpul, mereka tiba-tiba pecah ke arah tertentu. Kekuatan kam reruntuhan campuran mirip dengan kam sisi lain. Jika mereka ingin pergi, orang-orang dari kam reruntuhan campuran tidak bisa menghentikan mereka. Tidak, mereka akan lari. Kesalahan di dunia, ini adalah membiarkan harimau kembali ke gunung. Ketika mereka melarikan diri ke dalam kekacauan, mereka akan membalas dendam secara rahasia, dan mereka akan menyesalinya. Mereka akan menanggung akibatnya. Pembangkit tenaga di kam reruntuhan sangat marah. Menurut pendapat mereka, Yang Jian benar-benar pergi untuk menyalin sarang lama dari kam sisi lain saat ini. Itu bodoh, dan membunuh alam semesta setengah langkah ini adalah hal yang paling penting. Pasti akan ada balas dendam dari alam semesta setengah langkah ini di masa depan, dan mereka juga akan terlibat dalam kam pasar campuran. Pada saat ini, kekacauan melonjak, dan 10 tombak besar menghancurkan energi kacau dan menikam tuan dari kam sisi lain. Ditemani oleh 10 lampu tombak, ada juga cahaya pedang huang-huang. Para master dari kam sisi lain terkejut dan hanya bisa melawan, dan momentum ke depan juga diblokir. Dalam kekacauan, satu demi satu siluet besar muncul, masing-masing 1 miliar kali lebih besar dari bintang-bintang, menghalangi jalan mereka. Luming dan yang lainnya telah tiba. Orang-orang dari kubu sisi lain, hati mereka telah tenggelam. Membunuh. Luming berteriak keras, niat membunuh bergegas ke langit, Bagan Wandao sedang berjalan, dan berbagai seni abadi tingkat atas meletus pada saat yang sama. Pistol udara pedang yang dipenuhi langit, serta bila penghancur yang abadi, membunuh para penguasa dari kam sisi lain. Tang Feng dan alam semesta setengah langkah lainnya juga ditembak bersama. Membunuh. Melihat Luming dan yang lainnya muncul, orang-orang di kosmos reruntuhan juga didorong semangatnya dan membunuh mereka dari belakang. Ada 17,5 langkah alam semesta di kam sisi lain, tetapi mereka sama sekali bukan lawan mereka. Mereka bertahan dengan seluruh kekuatan mereka dan meletakkan pertahanan yang berat. Meskipun beberapa serangan diblokir, beberapa serangan sulit untuk diblokir. Seperti serangan Luming dan Tang Feng, mereka menembus pertahanan mereka seperti menghancurkan pepohonan. Menabrak. Dua alam semesta setengah langkah dari kam sisi lain diledakkan oleh Luming dan Tang Feng. Awalnya, melihat Luming dan yang lainnya tampak mengepung mereka, 17 pria kuat dari kam sisi lain berkumpul menjadi satu kelompok, berencana untuk fokus pada pertahanan, pertama-tama memblokir beberapa gelombang serangan dari Kam Yang Jian dan Hun Su, dan kemudian mencari kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Tapi sekarang, Luming dan Tang Feng langsung menerobos pertahanan mereka, meledakkan alam semesta 2,5 langkah, dan bergegas ke kerumunan. Serangan keduanya meledak di kerumunan seperti kembang api, dan tuan dari kam sisi lain, tidak peduli betapa sulitnya untuk berkumpul bersama, tersebar. Dan kam reruntuhan campuran, Kaisar Semut dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk membunuh, hampir 2 orang mengepung 1 orang, dan mulai mengepung dan membunuh tuan dari kam sisi lainnya. Dan Luming dan Tang Feng tak terbendung. Alam semesta setengah langkah saja terlalu berbeda dari mereka berdua dalam kekuatan tempur. Menghadapi Luming dan Tang Feng sendirian, itu hampir 2 pertemuan, dan mereka akan diledakkan oleh mereka. Meskipun alam semesta setengah langkah tidak akan jatuh begitu mudah, itu juga akan rusak parah. Menabrak. Luming melambaikan tombaknya dan meledakkan alam semesta setengah langkah dari alam semesta kerangka, dan kemudian matanya seperti listrik, dan dia mengunci sosok. Sosok ini, dengan kecepatan luar biasa, berkedip-kedip dalam kehampaan, hampir tanpa suara dan napas. Ini adalah alam semesta setengah langkah dari alam semesta Void. Tubuh melebur ke dalam kehampaan, dan kecepatannya luar biasa. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tapi orang ini, sejak awal, adalah fokus perhatian Luming. Faktanya, ada 2 alam semesta setengah langkah di Void Universe, yang telah lama menjadi fokus Luming dan yang lainnya. Alam semesta setengah langkah yang diledakkan oleh Tang Feng pada awalnya adalah milik klan Void. The Void Rache sangat berbahaya. Begitu mereka melarikan diri dan bersembunyi di kegelapan, mereka akan menjadi pembunuh yang menakutkan. Pembunuh setengah langkah alam semesta sangat menakutkan, bahkan alam semesta setengah langkah dengan tingkat yang sama akan dibunuh jika dia tidak hati-hati. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah dari 2 ras Void harus dihilangkan dari awal. Mesin Qi mengunci lawan, dan kemudian, ratusan bunga teratai Qian muncul di kekosongan itu, meledakkan puluhan ribu pedang Qi, menghancurkan kekosongan. Menabrak. Alam semesta setengah langkah dari Void Rache dipaksa keluar dari kehampaan, dan sosoknya melintas dengan cepat, menghindari energi pedang. Puluhan ribu pedang Qi, tidak ada yang saling memukul. Tapi itu sudah cukup.
Kuali surgawi tertinggi sebesar bintang, dan ditekan dari atas, dan kekuatan yang melonjak menyebabkan tubuh lawan bergetar. Kemudian, satu demi satu cetakan telapak tangan bergegas dari segala arah, setiap cetakan telapak tangan sangat besar, menghalangi semua area. Semesta setengah langkah dari alam semesta void terperangkap dan disegel oleh segel telapak tangan dari 12 tangan terlarang, kemudian, pedang pemusnah abadi melintas dan membelah lawan menjadi dua. Tentu saja, tidak mungkin bagi lawan untuk jatuh dengan mudah, jadi serangan Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Teknik tombak meletus, 10 tombak besar terhuyung-huyung, membentuk kekuatan mencekik yang menakutkan, dan tubuh Void Rache dihancurkan oleh setengah langkah di alam semesta. Dicekik. Dengan jeritan melengking, alam semesta setengah langkah Void Rache dipelintir menjadi bubuk, dan kemudian ditelan oleh kuali surgawi tertinggi. Bab 5692 satu pihak. Lu Ming memecahkan alam semesta setengah langkah dari keluarga Void, dan Tang Feng selalu menatap alam semesta setengah langkah lainnya dari keluarga Void. Semesta setengah langkah lain dari klan Void, yang menghadap Tang Feng, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, itu juga diselesaikan dan ditekan oleh Tang Feng. Keduanya membunuh yang lain lagi. Tidak. Kaisar jahat darah pucat dan ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dia terjerat oleh Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan indera keabadiannya melihat bahwa Lu Ming dan Tang Feng dapat memecahkan setengah langkah alam semesta dari klan kosong dengan beberapa gerakan, terutama Lu Ming, mesin kinya telah menguncinya. Ini membuatnya hampir ketakutan. Keluar dari sini. Kaisar jahat darah meraung keras dan menampilkan trik pamungkas, teknik abadi penghancur darah jahat. Tetapi meskipun kekuatan gerakan ini kuat, itu juga merupakan alam semesta setengah langkah, jadi bagaimana orang lain bisa lemah? Kaisar Buaya dan Kaisar Semut berubah menjadi tubuh mereka sendiri, dengan fisik besar, dan keduanya memiliki cangkang keras dan pertahanan yang luar biasa. Mereka tiba-tiba memblokir serangan Kaisar jahat darah dan melancarkan serangan balik. Tubuh Kaisar Semut hampir meledak ketika dia memukul dengan satu gerakan. Pada saat ini, Lu Ming telah tiba, tombak panjang ditarik, cahaya tombak besar ditekan, dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak. Kaisar jahat darah menjerit ketakutan, dan dengan panik melawan. Namun, ketika dia menghadapi Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dia terluka, jadi bagaimana dia bisa menghentikan serangan Lu Ming saat ini? Di bawah tekanan tombak, tubuh Kaisar jahat darah terkoyak. Kaisar Buaya dan Kaisar Semut mengambil kesempatan untuk melepaskan gerakan pamungkas mereka, menyapu energi kehancuran, merobek darah dan jiwa Kaisar jahat darah menjadi berkeping-keping. Kaisar jahat darah, aku akan menyerahkannya padamu. Lu Ming meninggalkan pesan kepada Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dan kemudian membunuh yang berikutnya. Kaisar jahat darah terluka parah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Belum lagi dua orang, satu orang dapat dengan mudah menekannya. Kedua belah pihak bergabung, dan jumlah master jauh melebihi jumlah pihak lain. Selain itu, Lu Ming dan Tang Feng adalah dua master hebat, dan ada juga Dike. Mereka juga menunjukkan beberapa kekuatan nyata, yang jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Dengan barisan seperti itu, tidak ada ketegangan dalam situasi pertempuran, dan orang-orang dari kubu sisi lain bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat alam semesta setengah langkah diselesaikan satu persatu, seseorang telah membebaskan tangan mereka untuk mengepung formasi abadi dari kam sisi lain. Di bawah pengepungan banyak alam semesta setengah langkah, formasi abadi dari kam sisi lain dengan cepat rusak, dan Raja Abadi-Abadi dan Kuasi Abadi di dalam, melarikan diri ke segala arah, tetapi di mana mereka bisa melarikan diri, mereka terus-menerus diburu dan dibunuh. Pembantaian ini tidak berlangsung lama sebelum berakhir. 17 alam semesta setengah langkah dari kam sisi lain musnah, dan tidak ada yang tersisa. Sebagian besar True Immortal Kings dan Kuasa Immortals juga diburu dan dibunuh, dan hanya beberapa yang beruntung lolos, yang tidak lagi menjadi perhatian. Lu Ming dan yang lainnya membersihkan medan perang begitu saja, dan sejumlah besar tentara abadi dikumpulkan oleh mereka. Pelatihan Qiu-Qiu membutuhkan banyak bahan logam kelas atas dan senjata abadi, jadi Lu Ming tidak sopan. Mereka juga meminta mayat beberapa orang kuat, dan Lu Ming dan yang lainnya membawa mereka pergi dengan sopan. Tubuh pembangkit tenaga listrik ini, setelah disempurnakan, adalah harta yang tak ternilai. Daging dan darah abadi sejati dan Raja Abadi, setelah pemurnian, akan sangat membantu Kuasa Abadi, yang dapat membantu Kuasa Abadi untuk meningkatkan kekuatan fisik dan membiarkan tubuh fisik berevolusi. Dan daging dan darah alam semesta setengah langkah sangat membantu para keabadian sejati.
Sangat sulit bagi seorang abadi sejati untuk menerobos, hanya ada beberapa harta surgawi dan duniawi yang dapat membantu mengubah, tetapi daging dan darah alam semesta setengah langkah lebih cocok daripada harta surgawi dan duniawi ini. Di masa lalu, alam semesta setengah langkah, tetapi penguasa alam semesta, dapat membunuh alam semesta setengah langkah dan mendapatkan daging dan darah alam semesta setengah langkah. Bahkan para penjahat dari klan surgawi tidak dapat memperoleh kultivasi daging dan darah dari alam semesta setengah langkah. Dengan kesempatan ini sekarang, bagaimana mungkin Luming dan yang lainnya melewatkannya? Setelah memurnikan daging dan darah alam semesta setengah langkah ini, budidaya makhluk abadi sejati di dunia dapat maju dengan pesat. Bahkan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah memiliki efek tertentu pada Raja Abadi. Dari 17 setengah langkah alam semesta dari sisi lain alam semesta, Luming dan yang lainnya telah menerima 12. Meskipun orang-orang dari kamar runtuhan campuran enggan menyerah, meskipun hati mereka sakit, mereka tidak berani berbicara. Tuan Tinglu, saya mendengar bahwa Anda menyerang alam semesta besar Styx, alam semesta besar kekosongan, dan alam semesta besar Yin jahat. Kecepatan Anda sangat cepat, kata Hun Suji sambil tersenyum. Tampaknya memuji Luming dan yang lainnya atas kecepatan mereka, tetapi rasa asam yang kuat dapat didengar oleh siapa saja. Haha, kami ingin mencegah mereka melarikan diri, jadi lebih baik mulai dulu. Sekarang hanya ada alam semesta tulang besar dan alam semesta besar sisi lain. Mudah untuk menangani, dan saya tidak takut dengan pihak lain melarikan diri. Luming berkata tanpa tersipu. Orang-orang di Great Universe of Ruins semuanya menghina. Takut kabur. Selama kekuatan tempur mutakhir dari alam semesta utama diselesaikan, orang-orang yang tersisa di alam semesta utama dapat melarikan diri kemana, selama mereka mengirim 2,5 langkah ke alam semesta, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, mereka hanya bisa membenci mereka di dalam hati, dan mereka masih harus menunjukkan senyum di wajah mereka, agar tidak dilewatkan oleh Luming dan yang lainnya. Alam semesta besar tulang dan alam semesta besar di sisi lain, mari kita memiliki satu untuk setiap sisi. Alam semesta besar mana yang ingin Anda pilih terserah Anda, kata Luming. Sisi lain alam semesta tiba-tiba menyerang dan membunuh beberapa kaisar di alam semesta kehancuran campuran kita. Kebencian ini tidak dimiliki oleh langit. Saya pernah bersumpah bahwa saya secara pribadi akan memimpin orang-orang ke sisi lain alam semesta untuk membalas dendam kepada Yang Agung. Balas dendam. Jadi, kami memilih sisi lain alam semesta. Janji reruntuhan yang bingung. Luming tersenyum, inilah yang dia harapkan. Sisi lain jauh lebih kuat daripada alam semesta kerangka, dan secara alami memiliki lebih banyak sumber daya. Tentu saja, reruntuhan campuran ingin memilih alam semesta sisi lain. Adapun kebencian besar, itu hanya alasan. Oke, ayo lakukan seperti ini, kamu pergi ke sisi lain alam semesta, dan kita pergi ke alam semesta tulang. Luming langsung setuju. Kali ini, mereka telah memperoleh cukup banyak. Selalu tinggalkan sedikit rasa manis untuk kekacauan, sehingga nyaman untuk melakukan sesuatu nanti. Segera, mereka dibagi menjadi dua kelompok, Tuan dari kamar runtuhan campuran pergi ke alam semesta di sisi lain, sementara Luming dan yang lainnya pergi ke alam semesta tulang. Jelas, Bond Universe sudah menerima berita itu, ketika Luming dan yang lainnya tiba, makhluk abadi yang tinggal di sini telah meninggalkan Bond Universe dengan beberapa elit dan melarikan diri ke dalam kekacauan. Tentu saja, ada sumber daya yang diambil. Mereka pasti tidak melarikan diri, kamu tersebar untuk mengejar. Luming memerintahkan Kaisar Semut dan yang lainnya. Makhluk abadi yang ditinggalkan oleh pihak lain tidak akan terlalu tinggi dalam kultivasi, seperti alam semesta Styx, alam semesta hampa, Del. Tuan yang sebenarnya telah pergi untuk bertarung, dan beberapa makhluk abadi yang tersisa memiliki budidaya yang rendah. Basis kultivasinya tidak tinggi, dan dalam kekacauan, seseorang harus berhati-hati, dan kecepatannya tidak boleh terlalu cepat. Dengan kekuatan alam semesta setengah langkah Kaisar Semut dan yang lainnya, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan. Kaisar Semut dan 9 alam semesta setengah langkah lainnya menyebarkan pengejaran mereka, sementara Luming dan Tang Feng, dengan Fei Huang dan keberadaan tingkat Raja Abadi lainnya, melangkah ke alam semesta kerangka. Beberapa pertanyaan menjelaskan bahwa tidak mungkin membuat atau menciptakan seni abadi atau senjata abadi. Artikel sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan laut alam semesta. Pikirkanlah, di masa lalu, laut alam semesta hanya memiliki klan surgawi dengan alam semesta, dan hanya ada beberapa dari mereka, dan kebanyakan orang berpikir bahwa tidak mungkin untuk menciptakan mereka di alam kosmos, tetapi di atas alam kosmik, belum tentu. Mustahil, tapi kebanyakan orang belum terpapar, jadi mereka pikir itu tidak mungkin. Tidak ada yang absolut di dunia, seperti keabadian, tapi tidak ada yang absolut. Itu adalah alasan untuk mati ketika menghadapi kekuatan yang lebih kuat.
5693. Luming memecahkan alam semesta setengah langkah dari keluarga Void, dan Tang Feng selalu menatap alam semesta setengah langkah lainnya dari keluarga Void. Semesta setengah langkah lain dari klan Void, yang menghadap Tang Feng, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, itu juga diselesaikan dan ditekan oleh Tang Feng. Keduanya membunuh yang lain lagi. Tidak. Kaisar jahat darah pucat dan ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi dia terjerat oleh Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan akal sehatnya melihat bahwa Luming dan Tang Feng dapat memecahkan setengah langkah alam semesta dari klan kosong dengan beberapa trik, terutama Luming, mesin Qi-nya telah menguncinya. Ini membuatnya hampir ketakutan. Keluar dari sini. Kaisar jahat darah meraung keras dan menampilkan trik pamungkas, teknik abadi penghancur darah jahat. Tetapi meskipun kekuatan gerakan ini kuat, itu juga merupakan alam semesta setengah langkah, jadi bagaimana orang lain bisa lemah? Kaisar Buaya dan Kaisar Semut berubah menjadi tubuh mereka, dengan fisik besar, dan keduanya memiliki cangkang keras dan pertahanan yang luar biasa. Mereka tiba-tiba memblokir serangan Kaisar jahat darah dan melancarkan serangan balik. Tubuh Kaisar Semut hampir meledak terbuka ketika dia memukul dengan satu gerakan. Pada saat ini, Luming telah tiba, tombak panjang ditarik, dan cahaya tombak besar ditekan, dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak. Kaisar jahat darah menjerit ketakutan, dan dengan panik melawan. Namun, ketika dia menghadapi Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dia terluka, jadi bagaimana dia bisa menghentikan serangan Luming saat ini? Di bawah tekanan tombak, tubuh Kaisar jahat darah terkoyak. Kaisar Buaya dan Kaisar Semut mengambil kesempatan untuk melepaskan gerakan pamungkas mereka, menyapu energi kehancuran, merobek darah dan jiwa Kaisar jahat darah menjadi berkeping-keping. Kaisar jahat darah, aku akan menyerahkannya padamu. Luming meninggalkan pesan kepada Kaisar Buaya dan Kaisar Semut, dan kemudian membunuh yang berikutnya. Kaisar jahat darah terluka parah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Belum lagi dua orang, satu orang dapat dengan mudah menekannya. Kedua belah pihak bergabung, dan jumlah master jauh melebihi jumlah pihak lain. Selain itu, Luming dan Tang Feng adalah dua master hebat, dan ada juga Dike, dan mereka juga menunjukkan beberapa kekuatan nyata, yang jauh melampaui alam semesta setengah langkah. Dengan barisan seperti itu, tidak ada ketegangan dalam situasi pertempuran, dan orang-orang dari kubu sisi lain bahkan tidak bisa melarikan diri. Saat alam semesta setengah langkah diselesaikan satu persatu, seseorang telah membebaskan tangan mereka untuk mengepung formasi abadi dari kam sisi lain. Di bawah pengepungan banyak alam semesta setengah langkah, formasi abadi dari kam sisi lain dengan cepat rusak, dan Raja Abadi-Abadi dan Kuasi Abadi di dalam, melarikan diri ke segala arah, tetapi di mana mereka bisa melarikan diri, mereka terus-menerus diburu dan dibunuh. Pembantaian ini tidak berlangsung lama sebelum berakhir. 17 alam semesta setengah langkah dari kam sisi lain musnah, dan tidak ada yang tersisa. Sebagian besar True Immortal Kings dan Kuaso Immortals juga diburu dan dibunuh, dan hanya beberapa yang beruntung lolos, yang tidak lagi menjadi perhatian. Luming dan yang lainnya membersihkan medan perang begitu saja, dan sejumlah besar tentara abadi dikumpulkan oleh mereka. Pelatihan Kyukyu membutuhkan banyak bahan logam kelas atas dan senjata abadi, jadi Luming tidak sopan. Mereka juga meminta mayat beberapa orang kuat, dan Luming dan yang lainnya membawa mereka pergi dengan sopan. Tubuh pembangkit tenaga listrik ini, setelah disempurnakan, adalah harta yang tak ternilai. Daging dan darah abadi sejati dan Raja Abadi, setelah pemurnian, akan sangat membantu Kuaso Abadi, yang dapat membantu Kuaso Abadi untuk meningkatkan kekuatan fisik dan membiarkan tubuh fisik berevolusi. Dan daging dan darah alam semesta setengah langkah sangat membantu para keabadian sejati. Sangat sulit bagi seorang abadi sejati untuk menerobos, hanya ada beberapa harta surgawi dan duniawi yang dapat membantu mengubah, tetapi daging dan darah alam semesta setengah langkah lebih cocok daripada harta surgawi dan duniawi ini. Di masa lalu, alam semesta setengah langkah, tetapi penguasa alam semesta, dapat membunuh alam semesta setengah langkah dan mendapatkan daging dan darah alam semesta setengah langkah. Bahkan para penjahat dari klan surgawi tidak dapat memperoleh kultivasi daging dan darah dari alam semesta setengah langkah. Dengan kesempatan ini sekarang, bagaimana mungkin Luming dan yang lainnya melewatkannya? Setelah memurnikan daging dan darah alam semesta setengah langkah ini, budidaya makhluk abadi sejati di dunia dapat maju dengan pesat. Bahkan daging dan darah dari alam semesta setengah langkah memiliki efek tertentu pada Raja Abadi. Dari 17 setengah langkah alam semesta dari sisi lain alam semesta, Luming dan yang lainnya telah menerima 12. Meskipun orang-orang dari kam reruntuhan campuran enggan menyerah, meskipun hati mereka sakit, mereka tidak berani berbicara.
Tuan Tinglu, saya mendengar bahwa Anda menyerang alam semesta besar Styx, alam semesta besar kekosongan, dan alam semesta besar Yin jahat. Kecepatan Anda sangat cepat, kata Hun Suji sambil tersenyum. Tampaknya memuji Luming dan yang lainnya atas kecepatan mereka, tetapi rasa asam yang kuat dapat didengar oleh siapa saja. Haha, kami ingin mencegah mereka melarikan diri, jadi lebih baik mulai dulu. Sekarang hanya ada alam semesta tulang besar dan alam semesta besar sisi lain. Mudah untuk menangani, dan saya tidak takut dengan pihak lain melarikan diri. Luming berkata tanpa tersipu. Orang-orang di Great Universe of Ruins semuanya menghina. Takut kabur. Selama kekuatan tempur mutakhir dari alam semesta utama diselesaikan, orang-orang yang tersisa di alam semesta utama dapat melarikan diri kemana. Selama mereka mengirim 2,5 langkah ke alam semesta, tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, mereka hanya bisa membenci mereka di dalam hati, dan mereka masih harus menunjukkan senyum di wajah mereka, agar tidak dilewatkan oleh Luming dan yang lainnya. Alam semesta besar tulang dan alam semesta besar di sisi lain, mari kita memiliki satu untuk setiap sisi. Alam semesta besar mana yang ingin Anda pilih terserah Anda, kata Luming. Alam semesta besar di pantai lain tiba-tiba melancarkan serangan dan membunuh beberapa kaisar di alam semesta 100 reruntuhan kita. Perseteruan ini tak tertahankan. Saya pernah bersumpah bahwa saya secara pribadi akan memimpin orang-orang untuk menenangkan alam semesta besar di pantai lain untuk membalas dendam besar. Jadi, kami memilih sisi lain dari alam semesta. Janji reruntuhan yang bingung. Luming tersenyum, inilah yang dia harapkan. Sisi lain jauh lebih kuat daripada alam semesta kerangka, dan secara alami memiliki lebih banyak sumber daya. Tentu saja, reruntuhan campuran ingin memilih alam semesta sisi lain. Adapun kebencian besar, itu hanya alasan. Oke. Ayo lakukan seperti ini, kamu pergi ke sisi lain alam semesta, dan kita pergi ke alam semesta tulang. Luming langsung setuju. Kali ini, mereka telah memperoleh cukup banyak. Selalu tinggalkan sedikit rasa manis untuk kekacauan, sehingga nyaman untuk melakukan sesuatu nanti. Segera, mereka dibagi menjadi 2 kelompok, tuan dari reruntuhan campuran pergi ke alam semesta di sisi lain, sementara Luming dan yang lainnya pergi ke alam semesta tulang. Jelas, Bon Universe sudah menerima berita itu, ketika Luming dan yang lainnya tiba, makhluk abadi yang tinggal di sini telah meninggalkan Bon Universe dengan beberapa elit dan melarikan diri ke dalam kekacauan. Tentu saja, ada sumber daya yang diambil. Mereka pasti tidak melarikan diri, kamu tersebar untuk mengejar. Luming memerintahkan Kaisar Semut dan yang lainnya. Makhluk abadi yang ditinggalkan oleh pihak lain tidak akan terlalu tinggi dalam kultivasi, seperti alam semesta Styx, alam semesta hampa, Del. Tuan yang sebenarnya telah pergi untuk bertarung, dan beberapa makhluk abadi yang tersisa memiliki budidaya yang rendah. Basis kultivasinya tidak tinggi, dan dalam kekacauan, seseorang harus berhati-hati, dan kecepatannya tidak boleh terlalu cepat. Dengan kekuatan alam semesta setengah langkah Kaisar Semut dan yang lainnya, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan. Kaisar Semut dan 9 alam semesta setengah langkah lainnya menyebarkan pengejaran mereka, sementara Luming dan Tang Feng, dengan Fei Huang dan keberadaan tingkat Raja Abadi lainnya, melangkah ke alam semesta kerangka. PS, tolong jelaskan beberapa pertanyaan. Saya melihat beberapa teman buku mengatakan bahwa seni abadi atau senjata abadi tidak dapat diciptakan atau diciptakan. Artikel sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menciptakan lautan alam semesta. Coba pikirkan, di masa lalu, alam semesta hanya laut memiliki langit. Plan memiliki alam semesta, dan hanya ada beberapa di antaranya. Jika alam semesta tidak bergerak, kebanyakan orang berpikir bahwa tidak mungkin untuk menciptakannya, tetapi di atas alam semesta, mungkin tidak. Mustahil, tapi kebanyakan orang belum terpapar, jadi mereka pikir itu tidak mungkin. Tidak ada yang absolut di dunia, seperti keabadian, tapi tidak ada yang absolut. Itu adalah alasan untuk mati ketika menghadapi kekuatan yang lebih kuat. 5695. Sue Semesta. Makhluk dari sisi lain alam semesta sangat jelas bahwa, Kaisar, mereka belum muncul begitu lama, dan kebanyakan dari mereka dikalahkan. Setelah formasi rusak, mereka semua akan mati. Pada saat ini, ada makhluk tak berujung dan semua jenis emosi. Ada yang gila, ada yang nekat, ada yang tidak bermoral melakukan hal-hal yang biasanya takut dilakukan. Seluruh benua di sisi lain berada dalam kekacauan. Pembangkit tenaga listrik dari formasi reruntuhan campuran terus menerobos formasi dengan mata acuh tak acuh. Bum bum bum. Di sisi lain benua, banyak tempat terus meledak, basis formasi dihancurkan, dan formasi penjaga mulai runtuh. Sah. Alam semesta setengah langkah di kamar runtuhan campuran itu tiba-tiba bergegas ke arah tertentu. Tujuan mereka adalah kerangka alam semesta. Kerangka alam semesta terlalu langka.
Pada awalnya, klan surgawi memiliki 6 alam kosmos yang jatuh, tetapi ada fluktuasi energi yang mengerikan di sekitar mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa sejak zaman kuno, kerangka alam semesta belum muncul. Kerangka alam semesta memiliki godaan fatal untuk alam semesta setengah langkah. Mereka bingung bagaimana cara menembus alam semesta dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Mungkin, seseorang bisa mendapatkan semacam inspirasi dari kerangka alam semesta, sehingga menemukan cara untuk menembus alam semesta. Karena itu, semua orang ingin mendapatkan kerangka alam semesta. Bahkan Hun Suwuji, Kaisar Semut, dan yang lainnya tergerak, ingin bergegas untuk bersaing. Bum bum bum. Untuk bersaing memperebutkan kerangka kosmos, selusin alam semesta setengah langkah di kamar runtuhan campuran menggunakan berbagai cara untuk memancarkan cahaya peri, mencoba mengambil kerangka kosmos. Tetapi Siang Wang bertabrakan dan saling menghalangi, dan tidak ada yang berhasil. Keduanya milik kamar runtuhan campuran, dan semua orang ditahan pada awalnya, tetapi setelah beberapa tabrakan, beberapa orang bermata merah dan melancarkan serangan ke pemblokiran. Apakah kamu ingin membunuhku? Aku akan membunuhmu dulu. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Bau mesiu semakin kuat, dan secara bertahap berubah menjadi huru-hara. Pertarungan alam semesta setengah langkah, kekuatannya luar biasa, gerakan pamungkas bertabrakan satu sama lain, energi destruktif menyapu ke segala arah dan jatuh di sisi lain benua. Setiap sinar energi adalah bencana bagi benua lain dan makhluk di atas. Tanah meledak, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya tersebar di bawah energi destruktif. Tuhan, kerangka alam semesta langka, apakah kita ingin merebutnya? Kaisar Ikan bertanya pada Luming. Luming merenung sejenak, lalu mengangguk tanpa suara. Karena mereka ingin bertarung, biarkan mereka memperjuangkannya. Ini bukan solusi jangka panjang untuk menekan secara membabi buta. Melihat Luming mengangguk, Kaisar Ikan sangat gembira, dan segera bergegas ke kerangka alam semesta. Pada saat yang sama, Kaisar Semut dan yang lainnya, total 7 alam semesta setengah langkah, bergegas bersama dan bergabung dengan kelompok pertempuran yang bersaing memperebutkan tulang-tulang alam semesta. Hun Suwuji tidak bisa menahannya, dan bergabung dengan kelompok pertempuran. 20 setengah langkah alam semesta berjuang keras untuk sepotong kerangka alam semesta, dan itu adalah benua pantai lain yang menderita. Setiap saat, sejumlah besar makhluk jatuh. Luming tidak peduli, karena pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bulu-bulu di sekujur tubuhnya meledak, dan ada rasa dingin di hatinya. Bahaya mendekat. Ledakan. Saat berikutnya, aura menakutkan memenuhi kedalaman sisi lain benua. Napas ini mencengangkan, mengalir seperti asap serigala, naik tanpa batas, dan dalam sekejap, seluruh benua di sisi lain terselubung di dalamnya. Pada saat ini, semua alam semesta setengah langkah diledakkan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan, dan pernapasan mereka agak sulit. Membunuh. Saat berikutnya, dari kedalaman benua di sisi lain, ada omelan, dan kemudian, energi tak terbatas berkumpul ke arah itu, berubah menjadi tangan besar, dan meraih alam semesta setengah langkah. Melarikan diri. Di dekat kerangka, lebih dari 20 alam semesta setengah langkah, tanpa memikirkannya, dengan cepat melarikan diri ke belakang. Karena nafas dari tangan besar itu membuat mereka merasa tidak mampu bersaing. Perasaan spiritual mereka sendiri mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka melawan dengan keras, mereka akan mati. Alam semesta setengah langkah merespons dengan cepat, tetapi masih ada beberapa alam semesta setengah langkah yang bereaksi satu langkah lebih lambat. Di antara mereka, 2 alam semesta setengah langkah dari kamar runtuhan campuran, sedikit lebih lambat, diselimuti oleh tangan besar, dan tangan besar itu tampaknya memiliki semacam isapan, mengisapnya ke telapak tangan mereka. Dengan telapak tangan ditekan, 2 alam semesta setengah langkah menjerit dan tubuh mereka meledak terbuka. Ada orang lain yang lebih sial, dan itu adalah Kaisar Ikan. Kecepatan reaksi Kaisar Ikan juga sedikit lebih lambat, tetapi lebih cepat dari 2,5 langkah dari 2,5 langkah Zhou, sehingga dia bisa kehabisan telapak tangan, meledak. Kaisar Ikan berlari kembali ke Luming dan yang lainnya dengan panik, wajahnya pucat dan ekornya hilang, jadi dia hanya bisa menelan cairan obat abadi untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, 2 alam semesta setengah langkah dari kamar runtuhan campuran berada dalam krisis. Baru saja, 2,5 langkah alam semesta meledak, tetapi mereka tidak sepenuhnya jatuh, mereka dengan cepat pulih, dan kemudian membakar kekuatan abadi dan makna yang dalam, dan ingin bergegas keluar. Tetapi telapak tangan mulai saling berdekatan, dan kekuatan penghancur begitu kuat sehingga mereka akan benar-benar disempurnakan. Selamatkan kami, selamatkan aku. 2 alam semesta setengah langkah berteriak minta tolong. Namun,
di mana alam semesta setengah langkah di kamp pasar campuran berani mengambil tindakan. Menabrak. Tangan besar itu tertutup, dan dua alam semesta setengah langkah benar-benar kehilangan napas. Ledakan. Segera setelah itu, aura yang lebih menakutkan mengalir keluar, sebuah gunung di sisi lain alam semesta meledak, dan sesosok naik ke langit, berdiri di kehampaan. Mesin ki yang kuat telah mengunci semua orang di Luming. Kosmos. Wajah Luming berat. Aura orang ini tidak terbatas dan menakutkan, bahkan di atas Sol Ihe. Ini jelas merupakan alam semesta yang nyata, tidak sebanding dengan kaisar menangis dari alam semesta yin dan jahat. Menangis kaisar, hanya dengan bantuan daging dan darah jiwa ras manusia prasejarah, satu kaki melangkah ke alam semesta. Tetapi melangkah dengan satu kaki masih belum masuk, itu tidak berbeda dengan alam semesta setengah langkah, tetapi hanya setengah langkah maju dari alam semesta setengah langkah. Tidak melangkah masuk, dan melangkah masuk, adalah dunia yang terpisah. Luming tidak pernah menyangka bahwa ada kosmos nyata yang bersembunyi di sisi lain alam semesta. Bergantung pada situasinya, orang ini bersembunyi di kedalaman benua di sisi lain dan bergegas keluar dari kedalaman tanah. Kamu, apakah kamu Sue Yuyu? Chaos Wuji meraung kaget. Di tempat kejadian, beberapa orang yang pernah mendengar nama Sue Yuxiu semuanya kaget dan kaget. Sue Universe, itu sebenarnya Sue Universe. Tanpa diduga, dia masih hidup, dan dia benar-benar telah menembus alam semesta. Nenek moyang Sangking bergumam pada dirinya sendiri. Pernahkah Anda mendengar nama pria ini? Luming bertanya. Melihat wajah Luming yang cukup bisa diandalkan, hati para leluhur Sangking, Kaisar Semut, Kaisar Ikan, dan lainnya juga menjadi tenang. Mereka tahu bahwa Luming juga memiliki kekuatan alam semesta. Tentu saja, aku pernah mendengarnya, dan aku bermain melawan satu sama lain saat itu. Keberadaan orang ini tidak selama Kaisar menangis. Dia adalah karakter dari era yang sama denganku, tapi dia luar biasa. Jauh dari lawan orang ini saat itu. Nenek moyang Sangking mengangguk dan berkata dengan wajah serius, seolah mengingat adegan masa lalu. 5696. Tabrakan legendaris. Dikatakan bahwa ketika Sue Universe lahir, ia dilahirkan dengan sebuah visi, alam semesta beresonansi dengan ribuan alam semesta, dan muncul di atas kepalanya dalam bentuk proyeksi, sehingga dinamai Sue Universe. Setelah orang ini berkultivasi, dia menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi dan menginjak ribuan kesombongan di bawah kakinya. Bahkan para penjahat klan surgawi bukanlah lawannya. Akhirnya, setelah mencapai setengah langkah alam semesta, saya telah mengalahkan semua lawan tak terkalahkan dari tingkat yang sama, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di bawah alam semesta bawah. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa orang ini menabrak kosmos 3 kali dan gagal 3 kali, tetapi dia tidak mati. Kemudian, dia melangkah ke dalam kekacauan dan menghilang sepenuhnya. Tanpa diduga, dia telah berhasil, dan dia masih bersembunyi di kedalaman benua di sisi lain. Kaisar Semut menjelaskan. Di era ketika orang ini ada, dia lebih kuat dari Kaisar Ming. Jika orang ini tidak menghilang, Kaisar Ming mungkin tidak memiliki reputasi yang hebat. Chaos Zero juga mengangguk. Usia keberadaan Sue Universe tidak selama Weeping Emperor, begitu banyak alam semesta setengah langkah yang lebih tua telah mendengar tentang orang ini dan bahkan melihatnya. Ketika Sue Yuyu muncul, dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi melihat sekeliling dengan pandangan kosong, melihat benua bobrok di sisi lain, dan melihat Luming dan yang lainnya, dia sepertinya memahami sesuatu, dan menghela nafas sedikit, aku bisa, jangan dipikir-pikir, alam semesta besar di sisi lain pada akhirnya akan dikalahkan. Sangat menyedihkan, aku tidak pernah membayangkan bahwa dunia bawah benar-benar akan bersatu dengan matahari. Itu. Nenek moyang Sue Universe, pembangkit tenaga listrik legendaris, saya telah melihat potretnya. Di sisi lain alam semesta, ada makhluk yang mengenali alam semesta Sue. Kami diselamatkan. Besar. Banyak makhluk di sisi lain alam semesta bersorak dan sangat bersemangat. Tetapi tidak semua orang seperti ini. Beberapa kerabat makhluk hidup telah jatuh sebelumnya, berduka, dan berteriak karena mereka adalah pembangkit tenaga listrik legendaris. Mengapa mereka bersembunyi dan tidak muncul sebelumnya, dan membiarkan begitu banyak orang mati secara tragis. Dan sekarang semua orang sekarat. Sekarang, alam semesta akan dihancurkan, apa gunanya keluar lagi? Poin ini, Luming dan yang lainnya juga aneh. Sue Universe, karena dia sudah menerobos ke alam kosmos, mengapa dia tidak muncul? Dia harus menunggu sangat terlambat, ketika alam semesta di sisi lain akan dihancurkan. Dengan kekuatan Sue Universe, jika dia muncul ketika klan surgawi memproklamirkan dirinya, dia akan memimpin Grid Universe di sisi lain untuk mengalahkan Grid Universe of Mixed Ruins, menyatukan Underworld dan bahkan seluruh Universe, dan tidak akan ada lagi yang bisa dilakukan. Hai.
Sue Yuxiao menghela nafas, dan suaranya terdengar santai. Klan surga tidak akan membiarkan ras lain di alam semesta lain muncul di alam semesta nyata. Jika saya tidak sepenuhnya menyegel diri saya di kedalaman benua pantai lain, mengisolasi napas saya. Dan semua persepsi, saya pasti akan jika saya diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik dari klan surgawi, maka saya akan dibunuh sejak lama. Jika bukan karena bahaya kehancuran di alam semesta di sisi lain, saya akan belum merasakannya. Ada nada ketidakberdayaan dalam suaranya. Tapi itu juga membuat semua orang mengerti mengapa Sue Yuyu, yang memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia, tersembunyi di kedalaman sisi lain benua dan tidak berani keluar. Ternyata dia takut dengan klan surga, jadi dia menamai dirinya sendiri untuk menghindari persepsi pembangkit tenaga listrik klan surga. Diperkirakan dia tidak tahu bahwa orang-orang kuat dari keluarga Tian telah jatuh, dan Chang Tian dan Huang Tian memproklamirkan diri. Baru setelah sisi lain alam semesta akan dihancurkan, dia merasakannya. Saya percaya bahwa di alam semesta besar di sisi lain, tidak ada yang tahu bahwa alam semesta Sue masih ada dan telah mencapai alam semesta. Alam kosmik, sarananya tidak terduga, jika seseorang mengetahui informasi Sue Universe, mungkin alam kosmik klan surgawi dapat mengetahui rahasia spesifik dari orang ini. Mendengar kata-kata Sue Yuyu, makhluk dari sisi lain alam semesta juga menjadi tenang. Beberapa orang masih bisa memahami ketidakberdayaan Sue Universe. Namun, sejak aku muncul, balas dendam ini harus dibalaskan. Kalian semua, tetap di sini. Di mata Sue Yuyu, niat membunuh yang kuat meledak. Tidak, kembali. Hun Su Wuji dan yang lainnya merasa tidak enak, meraung pelan, dan harus mundur dengan cepat. Tapi Sue Yuyu mengangkat tangan dan menekannya dengan ringan di depannya. Tiba-tiba, dalam kehampaan, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bilah penghancur abadi. Semuanya adalah pedang penghancur abadi, dan kekuatan setiap pedang penghancur abadi sangat mencengangkan, dan dapat mengancam alam semesta setengah langkah. Kuantitas, setidaknya ribuan. Sah. Bilah penghancur abadi yang pada terbang menuju Luming dan yang lainnya, menghancurkan kekosongan, dan kecepatannya mencengangkan, membuatnya mustahil untuk menghindar sama sekali. Ini sudah berakhir. Alam semesta setengah langkah di Kam yang hancur itu memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka. Alam semesta tak tertandingi, dan kekuatan tempur melebihi setengah langkah di alam semesta. Dapat dikatakan bahwa kosmos sudah berada di level lain, dan kekuatan yang dikendalikan bukan lagi kekuatan abadi, tetapi kekuatan lain yang lebih kuat dan lebih maju. Kekuatan kebenaran. Bahkan orang-orang di dunia sangat berat. Segera setelah mereka menembak, mereka merasa bahwa Sue Universe lebih kuat dari Hun Yihe, dan jauh lebih kuat. Luming, bisakah kamu menghentikannya? Orang ini sangat kuat, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Di kedalaman jalan lumpur kuning, suara Ye King datang, dan kemudian, kilatan cahaya biru keluar dari Luming. Itu adalah Ye King. Ye King muncul, melambaikan tangannya, dan cahaya pedang keluar dari langit, menghalangi ribuan bilah penghancur abadi. Alam kosmik lain. Luming benar-benar menyembunyikan alam kosmos. Siapa ini? Puan dari Kam reruntuhan campuran semua memandang Ye King, dan bahkan jika mereka siap, mereka masih terkejut saat ini. Alam kosmik. Di masa lalu, hanya klan surgawi yang memiliki keberadaan seperti itu, tetapi sekarang, di luar klan surgawi, dua patung muncul, tampak hidup di depan mereka. Ye King, itu kamu, hahaha, aku tahu itu kamu. Ledakan tawa keluar. Yan Heng yang berbicara. Kali ini, Yan Heng juga mengikuti Luming dan yang lainnya ke dalam pertempuran. Pada saat ini, melihat Ye King, dia penuh kejutan. Ye King. Mendengar nama ini, banyak orang terkejut, dan gambar tahun itu mau tidak mau muncul di benak mereka. Ye King, dibandingkan dengan alam semesta setengah langkah ini, dia tidak terlalu tua, dan hanya bisa dianggap sebagai junior. Kebangkitan Ye King saat itu adalah bakat yang luar biasa, dan itu juga luar biasa untuk suatu era, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Saat itu, ketika Raja-Raja Dunia Bawah menyerbu banjir, itu untuk Ye King. Namun, mereka berpikir bahwa Ye King telah meninggal sejak lama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di alam kosmos. Ye King, alam semesta Sue. Kedua orang ini berada di era masing-masing, dan mereka adalah eksistensi yang luar biasa di era yang sama, membanjiri keluarga, dan tak terkalahkan pada level yang sama. Sekarang, keduanya menghancurkan alam semesta dan berdiri saling berhadapan, atmosfer yang menakutkan bertabrakan dalam kehampaan, membentuk tekanan tak terbatas, membuat alam semesta setengah langkah tak tertahankan dan mundur lagi dan lagi. Saya tidak menyangka selain saya, masih ada orang di dunia yang berhasil membuat terobosan.
Tidak heran Anda bisa datang ke sini. Ini sangat bagus. Saya tidak akan kesepian dan tidak memiliki lawan. Sue Universe menunjukkan semangat juang yang kuat. Metode kosmos tidak dapat diprediksi. Baru saja, dia telah belajar dari pemikiran makhluk hidup di sisi lain alam semesta, apa yang telah terjadi di laut kosmos selama bertahun-tahun, dan juga tahu bahwa keluarga surga telah lama mendeklarasikan dirinya. Di alam semesta saat ini, hanya dia dan Ye King yang hadir. Pas, beberapa pembaca akan mempertanyakan mengapa Huksu Kosmos peringkat kedua tidak memiliki kosmos, dan kosmos peringkat ketiga memiliki kosmos. Peringkatnya salah. Mari saya jelaskan di sini bahwa kosmos tidak berpartisipasi dalam peringkat kosmos. Ini adalah peringkat kosmos. Kekuatan keseluruhan alam semesta yang besar, karena bahkan jika alam semesta lain memiliki alam semesta, mereka tidak akan berani muncul, dan mereka tidak akan berani memberitahu orang-orang bahwa begitu mereka muncul, mereka akan dibunuh oleh keluarga surga. Bab 5697 King Di. Wajah Ye King tenang, menatap Sue Yuyu, dan berkata, saya telah bermain melawan alam semesta klan surgawi, dan saya tidak pernah bermain melawan alam semesta di luar klan surgawi. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ye King juga dipenuhi dengan semangat juang yang kuat, dan dia tidak benar-benar mengambil kesempatan untuk waktu yang lama. Hahaha, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Di sini terlalu sempit untuk menembak. Ayo keluar dan bertarung. Sue Universe tertawa, niat bertarung dan niat membunuh meledak, dan penghalang alam semesta retak secara otomatis. Desir. Ye King dan Sue Universe berangkat pada saat yang sama, melewati penghalang alam semesta, dan muncul dalam kehampaan yang kacau. Ledakan. Segera setelah mereka bergegas ke kehampaan yang kacau, mereka bertabrakan dengan satu gerakan, seolah-olah alam semesta besar meledak di kehampaan yang kacau, melenyapkan energi kacau yang tak terbatas dan memicu badai kekacauan yang mengerikan. Keberadaan alam semesta terlalu menakutkan, dan dapat dengan mudah menghancurkan alam semesta. Jika mereka bertarung di alam semesta di sisi lain, mereka akan dengan mudah menghancurkan alam semesta di sisi lain. Ye King dan Sue Yuyu juga berniat untuk menjauh dari alam semesta besar di sisi lain. Setelah keduanya bertarung, mereka terbang ke kehampaan yang lebih jauh dan berhadapan dengan kehampaan yang lebih jauh. Pergi dan lihat. Luming berkata, pergi dengan cepat, dan keluar dari alam semesta di sisi lain. Alam semesta setengah langkah lainnya juga pergi satu demi satu, ingin menyaksikan pertempuran. Mereka belum pernah melihat konfrontasi di alam semesta. Ini adalah kesempatan langka. Mungkin, dalam konfrontasi antara dua alam semesta, mereka bisa mendapatkan inspirasi dan membiarkan mereka mengambil langkah terakhir. Namun, mereka tidak berani mendekat, hanya berani berjauhan, mengawasi dari kejauhan. Namun, jaraknya terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas, dan hanya nyaris tidak bisa melihat. Di kehampaan yang jauh, satu demi satu sinar cahaya terang merobek kehampaan yang kacau, menghapus udara yang kacau, dan menyebar ke jarak yang tak terbatas. Itu terlalu menakutkan, seolah-olah ada dua makhluk tertinggi, menciptakan dunia dalam kekacauan. Semua orang merasakan tekanan tak berujung di hati mereka, dan keringat dingin muncul di punggung mereka. Ini adalah alam kosmos yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Berbicara secara relatif, Sol Ye jauh lebih lemah dari mereka berdua, dan dapat digambarkan sebagai alam kosmos terlemah. Luming menjalankan pola Raja Iblis Kaisar, dan hanya bisa melihat dua sosok yang berhadapan satu sama lain, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang menunggu dengan cemas, mereka semua berharap Ye King akan menang. Karena, begitu Sue Universe menang, tidak satu pun dari mereka akan berakhir dengan baik. Untuk Beyond Universe, mereka semua adalah penjajah, dan Sue Universe tidak akan membiarkan mereka pergi. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari 10 menit. Kemudian, cahaya itu menghilang, dan gerakan destruktif juga menghilang. Berakhir. Yang menang. Akankah alam semesta jatuh lagi? Desir. Sesosok tiba-tiba muncul di dekat sisi lain alam semesta. Ini adalah alam semesta Sue. Apakah Ye King dikalahkan? Banyak orang merasa kedinginan di hati mereka dan wajah mereka berubah liar. Namun, alam semesta Sue tidak melakukan apapun pada mereka, tetapi bergegas ke alam semesta di sisi lain, dan kemudian sebuah suara terdengar, alam semesta di sisi lain, sekarang mengungsi, mulai sekarang memproklamirkan diri, dan tidak lagi memiliki apa-apa. Hubungannya dengan alam semesta lain. Ledakan. Beberapa berikutnya, sisi lain alam semesta mulai bergerak cepat, melintasi kekacauan, dan terbang ke kejauhan. Kemudian, cahaya biru menyala, dan semua orang samar-samar melihat sosok yang terbang ke tubuh Luming dan menghilang. Ini Ye King. Semua orang mengerti bahwa Ye King yang menang, jika tidak, Sue Universe tidak akan bisa pergi dengan mudah.
Selain itu, sisi lain alam semesta harus memproklamirkan diri dan tidak ada hubungannya dengan alam semesta lain. Anda harus tahu bahwa masih ada banyak alam semesta yang lebih kecil di bawah alam semesta besar di sisi lain. Sekarang, makna Suedian sangat jelas. Dia tidak bisa mengendalikan alam semesta yang lebih kecil ini dan membiarkan semua orang menanganinya. Jika tidak dikalahkan, itu tidak akan terjadi. Orang-orang di kamp pasar campuran terkejut sekaligus senang. Apa yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan tempur Ye King tidak terduga, bahkan pembangkit tenaga listrik legendaris Sue Yuyu tidak cocok untuk mereka, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Berita baiknya adalah ketika Sue Universe mundur, mereka diselamatkan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga mengkonfirmasi dari Ye King bahwa Ye King memang menang. Tapi itu bukan naksir, dan tidak mudah untuk menang. Ye Qingyan mengatakan bahwa meskipun dia menggunakan 2 potong naga alam kosmik untuk memulihkan basis kultivasi alam kosmik, dia tidak kembali ke tingkat puncak kehidupan sebelumnya. Janji reruntuhan tanpa batas, sekarang setelah kamp sisi lain telah diselesaikan, masalah tindak lanjut akan diserahkan kepadamu, selamat tinggal. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Kali ini, terima kasih Ting Zulu atas bantuanmu. Mendengar bahwa Lu Ming hendak pergi, Hun Suji tersenyum dan merespons dengan cepat dengan tinju terkepal. Adapun penyalinan Lu Ming dari Yin Evil Universe, Styx Universe dan Void Universe, dia tidak berani menyebutkannya, jangan sampai akan ada masalah asing. Yang paling dia inginkan sekarang adalah mengirim Lu Ming dan yang lainnya dengan cepat, karena takut Lu Ming dan yang lainnya akan kembali dan ikut campur dalam urusan dunia bawah. Dengan Ye King di sana, bahkan jika Lu Ming ingin menyatukan dunia bawah, mereka tidak akan berani menolak. Lu Ming, Tang Feng dan yang lainnya tidak berhenti dan langsung kembali ke dunia. Bukannya mereka tidak ingin campur tangan di dunia bawah, tapi itu tidak perlu. Pekerjaan finishing diserahkan kepada orang-orang di dunia bawah. Selain itu, mereka masih memiliki Wang Xuanyuan, ini adalah tangan kedua, dan ketika dunia bawah berada di jalur yang benar, mereka dapat mulai mengatur. Setelah penghancuran kamp sisi lain alam semesta mundur dan menjadi gadungan, dan seluruh laut alam semesta akhirnya stabil, tidak ada lagi perang, dan memasuki periode pemulihan dan pengembangan. Alam semesta prasejarah kini telah menjadi inti dunia. Di platform besar, ada banyak orang. Karena hari ini adalah hari Ye King berkhotbah. Setelah pertempuran dengan Sue Yuyu, Ye King tidak bersembunyi dari Lu Ming dan muncul di dunia nyata. Hari ini, seluruh dunia, dan bahkan seluruh alam semesta laut, tahu bahwa alam semesta prasejarah memiliki kaisar alam semesta yang nyata. Ini adalah kaisar abadi yang sebenarnya. Kaisar abadi. Kaisar abadi berkhotbah, ini adalah kesempatan langka di dunia. Di seluruh dunia, banyak orang datang untuk mendengarkan khotbah. Tentu saja tidak semua orang memenuhi syarat untuk datang mendengarkan khutbah. Sebelum datang, mereka telah diputar berkali-kali. Duduk di depan adalah lebih dari selusin setengah langkah alam semesta dari Yangting. Setelah itu, orang-orang dari alam semesta Great Desolate Universe, seperti Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, Huang Ling, Bubble, dan lainnya, semuanya ada di sana. Di belakang, ada orang-orang dari alam semesta lain. Suasana hening, tidak ada suara, semua orang menyesuaikan keadaannya, berusaha menjaga keadaannya agar tetap pada puncaknya, sehingga ketika mendengarkan khotbah, mereka dapat memahami satu hal lagi. Pada puncak platform Tao, cahaya biru menyala, dan Ye King muncul. Selamat kepada Kaisar King. Kerumunan berteriak dan membungkuk serempak. Kaisar King, ini adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada Ye King oleh semua orang di dunia. Silakan duduk. Ye King melambaikan tangannya. Semua orang duduk, dan Ye King juga mulai berkhotbah. Khotbah ini berlangsung selama 7 hari 7 malam penuh, dan semua orang terpesona olehnya. Bahkan untuk Lu Ming, jalannya kokoh di sepanjang jalan, dan dia telah dibangun kembali beberapa kali untuk mengintegrasikan semua pertigaan di jalan, tetapi setelah mendengarkan jalan, dia masih merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Belum lagi yang lain, yang hanya mabuk. Beberapa orang, yang sebelumnya terjebak dalam kemacetan dan kesulitan menerobos, kini mulai menerobos. Bab 5698 membagi warisan dan meletakkan fondasi. Khotbah ini cukup untuk dicerna oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Sebulan kemudian, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, Huang Ling, Lu Shen Huang, Lu Qi, Bubbles, dan Wan Shen, dan terakhir Lu Xiang dan Ouyang Moli berada di kediaman Lu Ming. 12 orang berkumpul. Hari ini, Lu Ming bermaksud untuk mendistribusikan sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi kepada semua orang. Pada awalnya,
di alam semesta yang tidak diketahui itu, ia memperoleh sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi dan alam semesta setengah langkah. Ini adalah harta yang langka. Hari ini, Lu Ming tidak kekurangan daging dan darah Raja Abadi dan alam semesta setengah langkah. Tapi daging dan darah adalah dua konsep. Slot terbentuk secara kebetulan dan kebetulan setelah pergantian tahun, yang mengumpulkan esensi kehidupan makhluk itu, yang sangat murni dan diserap dan disempurnakan dengan lebih baik. Pelepasan alam semesta setengah langkah memiliki efek tertentu pada dampak alam semesta. Tentu saja, sulit untuk mengatakan seberapa besar efeknya. Sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi sangat kuat, dan dengan kultivasi Xian Yanxing dan yang lainnya saat ini, itu pasti tak tertahankan untuk satu orang. Oleh karena itu, Lu Ming berencana untuk membagi sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi menjadi 12 bagian. Dibagi menjadi 12 bagian, dengan basis kultivasi semua orang dan dukungan Lu Ming, mereka harus mampu menanggungnya. Orang tua Lu Ming, serta Zhuang Xiaoshan dan yang lainnya, telah menjadi abadi dengan buah keabadian, dan kemajuannya tidak akan besar di masa depan, dan mereka tidak akan menggunakan kulit Raja Abadi sama sekali. Dan 12 orang ini dapat dikatakan sebagai 12 orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Lu Ming. Ada kerabat, kekasih, murid, saudara, dan teman yang pernah mengalami hidup dan mati. Tapi sekarang, jarak antara mereka dan Lu Ming semakin besar dan semakin besar, sebagian besar dari mereka mungkin kehabisan potensi, dan akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam Raja Abadi sepanjang hidup mereka. Lu Ming tidak menginginkan ini. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan dapat mengubah semua ini. Peninggalan Raja Abadi 9 transformasi dapat meletakkan dasar yang paling kuat untuk semua orang, dan itu juga dapat membuat basis kultivasi semua orang maju dengan pesat, dan terus-menerus berubah di negeri dongeng yang sebenarnya, meningkatkan peluang untuk menembus Raja Abadi. Namun, itu hanya dapat meningkatkan kemungkinan, dan mungkin tidak benar-benar dapat menerobos. Lu Ming berencana untuk membagi sisa-sisa alam semesta setengah langkah menjadi 12 bagian ketika kultivasi semua orang mencapai puncak keabadian sejati, dan mengintegrasikannya ke dalam 12 tubuh orang. Dengan cara ini, semua orang akan dapat menembus ke alam abadi. Raja. Bahkan, itu tidak akan berhenti dengan Raja Abadi 5 transformasi. 12 orang duduk bersila, dan keadaan mereka disesuaikan dengan puncaknya. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan Raja Abadi 9 transformasi, diselimuti kekuatan abadi, dan dengan mudah membagi sisa-sisa menjadi 12 bagian. Dengan lambaian tangannya, 12 serpihan terbang ke tubuh 12 orang, dan energi yang kuat meledak di tubuh 12 orang. Namun, dengan dukungan Lu Ming, ke-12 orang tidak dalam bahaya, dan mereka dengan cepat menggabungkan sisa-sisa. Dalam sekejap mata, sebulan kemudian. Ledakan. Xian Yanxing memimpin dalam fusi yang sukses, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya, dan napas semakin tinggi dan tinggi. Untuk menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Alam kultivasi asli Xian Yanxing adalah 2 transformasi abadi sejati. Pada saat ini, perlu untuk menerobos ketiga transformasi benar abadi. Butuh jutaan tahun untuk berkultivasi menjadi abadi sejati. Dibandingkan dengan Lu Ming, secara alami tidak ada apa-apa, dan tampaknya relatif lambat. Tetapi pada kenyataannya, kecepatan ini sangat cepat di lautan kosmos, dan tidak ada bandingannya dengan monster tingkat atas, tetapi juga dianggap sangat cepat. Dengan terobosan Xian Yanxing, Qiu Yue mengikuti dengan cermat, fusi berhasil, dan basis kultivasi juga menerobos, dan juga memasuki 3 transformasi abadi sejati. Kecuali Xian Yanxing dan Qiu Yue, yang lain juga berhasil bergabung satu persatu, tetapi mereka tidak menerobos. Tetapi saya percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi semua orang untuk menerobos satu persatu. Sisa-sisa Raja Abadi 9 transformasi sangat langka dan langka di dunia. Bahkan pelan surgawi tidak mudah untuk dihilangkan. Itu jauh lebih baik daripada batu variasi cair dan abadi yang digunakan Lu Ming sebelumnya. Kemudian, Lu Ming pergi menemui iblis tulang itu lagi. Kultivasi Bone Demon secara bertahap jatuh oleh kerumunan, dan belum menjadi abadi. Pendahulu dari Bone Demon dibentuk oleh seorang pria kuat di alam semesta prasejarah yang mati dalam pertempuran dan membusukkan tulangnya untuk melahirkan kebijaksanaan spiritual. Pria kuat itu tidak terlalu kuat dan seharusnya tidak menjadi abadi. Secara kebetulan, tulang-tulang itu terpelihara, dan kebijaksanaan lahir, dan bagaimanapun juga potensinya terbatas. Lu Ming ingin mencoba melihat apakah manik-manik tulang yang diperoleh dari alam semesta kerangka akan berguna bagi iblis tulang. Lu, Ketua Pengadilan. Melihat Lu Ming, iblis tulang itu membungkuk. Bu Tua, ikut denganku untuk set ini. Lu Ming menepuk iblis tulang itu. Setan tulang menyeringai. Apakah Anda melihat apakah ini berhasil untuk Anda?
Lu Ming mengeluarkan manik-manik tulang. Begitu iblis tulang melihat manik-manik tulang, dia terpana dan menatap lurus ke arahnya, dua jiwa api di rongga matanya berdenyut tajam. Kemudian, seolah-olah dirasuki oleh sihir, dia berjalan menuju manik-manik tulang. Lu Ming sangat berkonsentrasi dan menatapnya, jika terjadi kecelakaan, dia bisa segera mengambil tindakan. Perasaan yang luar biasa. Saya merasa bahwa manik-manik ini memiliki daya tarik yang fatal bagi saya, seolah-olah dapat mendominasi dunia. Setan tulang bergumam pada dirinya sendiri. Gutua, ini ilusi, stabilkan pikiranmu. Lu Ming berteriak, mengaktifkan jiwa peri dan mengguncang jiwa iblis tulang. Setan tulang gemetar dan sepertinya bangun, dan kemudian sepasang cakar tulang meluncur ke udara, dan sinar energi gelap terbang keluar dari manik-manik tulang, terbang menuju iblis tulang, ditangkap oleh iblis tulang, dan kemudian mengelilingi iblis tulang. Setan tulang segera duduk bersila dan mulai memperbaiki sinar energi itu. Beberapa hari kemudian, sinar energi itu berhasil disempurnakan, dan tubuh iblis tulang mengalami perubahan yang luar biasa. Lapisan bubuk tulang jatuh dari tubuh asli iblis tulang, dan tubuh tulang baru muncul. Napas iblis tulang lebih kuat dan memiliki perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Aku akan menyeberangi perampokan itu. Setan tulang minum dengan ringan, napasnya tinggi, dan kemudian, malapetaka datang. Bond Demon awalnya mencapai Eight Tribulations Kuaso Immortal, tapi sekarang, ini adalah Immortal Tribulation ke-9. Setan tulang menyerap sinar energi manik-manik tulang dan menyelesaikan transformasi. Tubuh tulang lebih dari 10 kali tirani, dan jiwa juga tumbuh sedikit. Perampokan abadi ke-9 tidak dapat membantunya sama sekali. Segera setelah itu, iblis tulang berhasil melewati perampokan dan menjadi makhluk abadi dari 9 kesengsaraan. Akhirnya, 9 kesengsaraan adalah kuasi abadi. Selama gerbang abadi dibuka, itu adalah jalan keabadian. Api Bond Demon Soul berdenyut, sedikit bersemangat. Mereka yang bertarung dengan Lu Ming saat itu, Xian Yanxing, Qiu Yue, Mulan, dan mereka yang dekat dengan Lu Ming selain, yang lain seperti Wan Shan, Dan, Bubble, Tang Jun, Del, telah menjadi abadi. Ada juga Si Luan, Yan Kuangtu, Xia Jiuyang, Del, yang semuanya telah berhasil membuktikan Dao. Berbicara tentang orang-orang ini, mereka semua adalah juniornya, tetapi pencapaian mereka hari ini telah melampaui dia. Ini membuatnya merasa sangat rumit. Dia sekarang, akhirnya, diambang keberhasilan membuktikan Dao. Bola tulang ini benar-benar luar biasa, dia baru saja menyerap sinar energi, dan dia menyelesaikan transformasi dan mencapai evolusi besar. Baginya, itu tak ternilai harganya. Lu Ming, saya merasa bahwa dengan bola tulang ini, kultivasi saya dapat berkembang pesat, dan tidak masalah untuk menjadi abadi, bahkan jika itu adalah Raja Abadi, itu mungkin. Sihir tulang. Kamu pasti akan menjadi Raja Abadi. Lu Ming tersenyum. 5690. Pemurnian dan reinkarnasi. Namun, Lu Ming tahu bahwa sebagian besar manik-manik tulang ini membuat alam semesta tulang. Alam semesta kerangka, tetapi alam semesta peringkat ke-7 di dunia bawah, belum lagi Raja Abadi, alam semesta setengah langkah, ada beberapa. Oleh karena itu, potensi manik-manik tulang secara alami tidak mungkin menjadi Raja Abadi. Tentu saja, tahap akhir pertumbuhan tergantung pada iblis tulang itu sendiri. Gutua, maka bola tulang ini akan ditinggalkan untukmu untuk berlatih sementara, tetapi kamu harus berhati-hati agar tidak bingung dengan bola tulang. Lu Ming memperingatkan. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Setan tulang mengangguk. Ya, jika sesuatu terjadi, beritahu aku segera. Kata Lu Ming. Tapi Lu Ming masih khawatir, dia menemukan pembangkit tenaga listrik kosmos setengah langkah yang mahir dalam formasi, dan membentuk formasi yang kuat di sekitar kediaman Bond Demon. Formasi memiliki kemampuan untuk bertahan, dan dapat mencegah kelainan manik-manik tulang, dan jika iblis tulang dalam bahaya, formasi juga dapat memindahkannya tepat waktu. Mengucapkan selamat tinggal pada iblis tulang, Lu Ming pergi ke bola lagi. Selama waktu ini, Lu Ming memakan banyak prajurit abadi yang rusak untuk Qiu Qiu, dan bahkan ada banyak prajurit abadi yang utuh. Qiu Qiu masih mencerna dalam retret, berusaha untuk mempengaruhi alam semesta setengah langkah. Yang Jian menjadi monolitik karena penampilan Ye King. Alam semesta serangga peri, alam semesta gunung dan laut, dan beberapa alam semesta besar lainnya seperti Seng Wang asli, Jiwa Ilahi, dan Yu King, awalnya memiliki beberapa perbedaan pendapat. Yang Jian, mulai di jalur yang benar. Selain itu, Lu Ming telah membuka sebagian besar tempat suci kultivasi di dunia ke dunia luar, dan siapapun yang memiliki bakat dapat memasuki tempat suci kultivasi tersebut untuk berkultivasi. Tentu saja, misalnya,
Prasasti tanpa kata di Menara Penciptaan Abadi tidak terbuka untuk dunia luar, tetapi hanya terbuka untuk kesombongan alam semesta prasejarah. Juga, tanah reinkarnasi hanya berguna bagi segelintir orang yang sangat berbakat. Kekuatan keseluruhan alam semesta utama terus meningkat. Apalagi di alam semesta prasejarah, peningkatannya paling cepat. Di masa lalu, alam semesta Honghuang hanya kuat dalam kekuatan mutakhir, tetapi tidak dalam kekuatan keseluruhan, dan tidak memiliki master kelas menengah ke atas. Saat ini, dengan kemunculan Tianjiao yang terus-menerus, semakin banyak master, dan jumlah keabadian sejati juga meningkat. Tentu saja, Raja Abadi masih sangat sedikit. Raja Abadi, bagaimanapun, tidak mudah untuk mencapainya, butuh waktu untuk mengumpulkannya. Dan Lu Ming dan yang lainnya memiliki tugas lain. Selama periode perang ini, mereka telah memperoleh banyak mayat abadi sejati, Raja Abadi, dan bahkan alam semesta setengah langkah membutuhkan mereka untuk disempurnakan. Hanya dengan memurnikan zat berbahaya di dalamnya, itu bisa menjadi sumber daya budidaya yang berharga. Namun, sebelum itu, mereka memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Mereka, dari Kaisar Menangis, mengumpulkan darah dan jiwa umat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ingin darah ras manusia prasejarah kembali ke tanah air mereka, dan jiwa ras manusia prasejarah bereinkarnasi. Darah mudah ditangani, mereka membiarkan orang memercikan darah dan air ke seluruh alam semesta prasejarah dan perlahan-lahan meleleh ke benua prasejarah. Tetapi jiwa-jiwa itu perlu menggunakan banyak zat reinkarnasi. Untungnya, mereka berada di tanah reinkarnasi dan mendapat banyak materi reinkarnasi. Sebuah formasi besar, diatur oleh sejumlah alam semesta setengah langkah, digunakan untuk memurnikan keluhan. Jiwa-jiwa yang dirugikan itu telah disiksa oleh Kaisar Menangis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan terlalu banyak kebencian, dan kebencian itu terlalu berat untuk bereinkarnasi. Di luar formasi besar, Ye Qing, Lu Ming, Tang Feng dan yang lainnya berkumpul. Bangkit. Lu Ming memerintahkan agar total 9 alam semesta setengah langkah dan 18 Raja Abadi 9 transformasi menembak pada saat yang sama, mendesak formasi. Kemudian, Lu Ming, Tang Feng dan lain-lain mengorbankan tentara abadi yang berbeda, misalnya, Lu Ming mengorbankan kuali abadi dari makhluk tertinggi. Membuka kuali surgawi tertinggi, jiwa-jiwa tidak adil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, meraung ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, ketika formasi diaktifkan, daya tarik yang kuat menyedot jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya ke dalam formasi. Dalam formasi, keluhan dari jiwa-jiwa yang tidak adil ini terus-menerus menghilang. Beberapa hari kemudian, keluhan dari jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya hampir menghilang, dan cahaya putih memenuhi tubuh mereka. Kemudian, Lu Ming, Tang Feng dan yang lainnya memasukkan materi reinkarnasi ke dalam formasi. Zat reinkarnasi ini dibagi menjadi banyak bagian kecil oleh Lu Ming dan yang lainnya. Sebagian besar keluhan ini adalah orang biasa atau pembudidaya tingkat rendah, mereka bereinkarnasi dan membutuhkan sedikit bahan reinkarnasi. Satu orang, porsi kecil sudah cukup. Jejak materi reinkarnasi melilit keluhan ini. Segera, keluhan ini memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Ketika sinar cahaya mereda, keluhan ini menghilang tanpa jejak. Mereka semua telah pergi ke reinkarnasi. Apa prinsip reinkarnasi? Lu Ming berbisik. Baru saja, Lu Ming mengubah pola Raja Iblis Kaisar menjadi ekstrim dan ingin memahami prinsip reinkarnasi, tapi dia tidak melihat apapun. Entahlah, ini substansi yang dipelajari oleh penciptanya, dan sulit bagi kita untuk memahami prinsipnya. Ye Qing juga menggelengkan kepalanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak melihat lebih jauh. Ini tentang sang pencipta, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia hubungkan sekarang. Masalah ini telah berhasil diselesaikan, dan langkah selanjutnya adalah memperbaiki daging dan darah makhluk abadi itu. Kerumunan bubar, tapi Ye Qing meninggalkan Lu Ming sendirian. Lu Ming, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan tubuh Hun Yihe? Apakah itu untuk memurnikan zat berbahaya, mengubahnya menjadi darah murni, dan meninggalkannya untuk penggunaan terobosan nanti, atau memurnikannya menjadi tubuh tempur? Ye Qing bertanya. Tubuh pertempuran. Lu Ming bingung. Mayat alam semesta adalah harta yang tak ternilai, langka di zaman kuno. Lu Ming awalnya berencana untuk memurnikan zat berbahaya dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkannya untuk mempengaruhi alam kosmos. Misalnya, Tang Feng, dirinya sendiri, Yao Huang, Yan Heng. Tubuh pertempuran sebenarnya mirip dengan boneka. Setelah dibuat, Anda dapat mengontrolnya dan meledak menjadi kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika itu tidak sekuat Sol Ye ketika dia masih hidup, itu tidak akan terlalu jauh di belakang. Ye Qing menjelaskan.
Lu Ming tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Ini hampir setara dengan kekuatan tempur alam kosmos, dan itu dapat dikontrol secara bebas, dan tidak akan ada kekuatan tempur yang berbeda. Namun, dia enggan. Daging dan darah kosmos mungkin bisa membantu mereka memengaruhi kosmos. Lu Ming, kamu ingin menggunakannya untuk memengaruhi alam semesta di masa depan, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda ingin menerobos alam semesta, sangat sulit untuk berhasil dengan mengandalkan daging dan darah alam semesta. Daging dan darah alam semesta hanya dapat berfungsi sebagai penasihat paling banyak. Menembus alam semesta sama sulitnya dengan mencapai langit. Sol Yihe dapat menembus, tidak hanya dengan darah alam semesta, tetapi juga dengan bakatnya sendiri, yang tak tertandingi di dunia. Selain itu, ia telah mengumpulkan tahun-tahun tanpa akhir. Yang paling penting adalah dia menggunakan teknik pengambilan bentuk untuk mengubah banyak alam semesta setengah langkah menjadi boneka mayat mereka sendiri. Boneka mayat ini juga akan memberi makan kembali jiwa Yihe dan membantunya menerobos, dan banyak faktor ditambahkan untuk membuat jiwa Yihe berhasil menerobos. Dan aku, atau terobosan Sue Universe, tidak bergantung pada daging dan darah alam semesta. Jika kamu ingin menerobos alam semesta, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri, mengerti? Ye King menginstruksikan dengan serius. Jadi, daging dan darah alam semesta tidak berguna seperti yang kamu pikirkan, kata Lu Ming. Tentu saja, jika kamu dapat dengan mudah menerobos dengan daging dan darah alam semesta, akan ada lebih dari beberapa alam semesta di tahun-tahun klan yang tak ada habisnya hari itu, kata Ye King. Lalu proposal apa yang dimiliki senior? Sol Yihe dibunuh oleh senior, dan senior dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Lu Ming mengangguk. Lu Ming percaya bahwa Ye King pasti memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia. Bab 5700 Kekuatan Asli Menghilang. Lu Ming, apakah menurutmu laut semesta saat ini aman? Ye King tidak langsung menjawab pertanyaan Lu Ming, melainkan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah laut kosmik saat ini aman? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Di permukaan, laut semesta saat ini aman, dan tidak ada kekuatan yang dapat mengancam alam semesta prasejarah saat ini. Pembangkit tenaga teratas klan Changtian dan klan Huangtian semuanya mati di menara penciptaan abadi, dan tidak banyak master yang tersisa, dan mereka semua memproklamirkan diri mereka sebagai alam semesta besar. Di sisi lain alam semesta, meskipun ada Sue Yuxing, pembangkit tenaga listrik kelas dunia, Sue Yuxing bukanlah lawan Ye King, dia dikalahkan oleh tangan Ye King, dan sekarang dia memproklamirkan diri. Di seluruh lautan kosmos, ada alam semesta prasejarah tempat Ye King duduk, dan tidak ada yang tak terkalahkan. Tapi benarkah demikian? Klan Surgawi telah benar-benar mundur dari panggung sejarah seperti ini. Lu Ming tidak bisa mengetahuinya. Dia selalu merasa bahwa klan surga tidak akan mundur dari panggung sejarah dengan mudah. Juga, dia memikirkan badai petir yang kacau di dunia bawah. Ketika dia mendapatkan akar spiritual yang kacau, dia bertemu dengan beberapa raksasa kekar yang mengendalikan guntur dan kilat. Orang-orang itu bukanlah ras yang dikenal alam semesta saat ini. Orang-orang itu, yang asal-usulnya tidak dapat diprediksi, seberapa besar mereka. Di mana tersembunyi, apakah ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat? Semua ini, Lu Ming tidak tahu di dalam hatinya. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan di alam semesta. Lu Ming, sejujurnya, beberapa waktu lalu, saya mundur untuk menyimpulkan masa depan, dan menemukan bahwa masa depan tidak jelas, tetapi saya samar-samar merasakan bahwa krisis sudah dekat. Ye King berkata dengan ekspresi serius. Senior, bisakah kamu mencari tahu, dari mana krisis itu berasal? Wajah Lu Ming segera menjadi serius. Keberadaan kosmos, sarananya menyeluruh, Ye King mengambil tindakan untuk menyimpulkan masa depan, dan merasakan krisis, ini jelas bukan ilusi. Pasti ada alasannya. Tidak, masa depan akan kacau dan sulit untuk disimpulkan. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi seperti itu. Di masa depan, harus ada partisipasi kekuatan kosmos, sehingga surga akan kacau, sehingga sulit untuk saya untuk menyimpulkan. Adapun Sue Universe, tidak ada yang perlu ditakuti, jadi pasti ada kekuatan dari alam kosmos lain yang terlibat. Jadi, setelah saya menyelesaikan deduksi, saya dengan hati-hati menyelidiki seluruh laut semesta, dan saya menemukan sesuatu. Kata Ye King. Apa yang kamu temukan? Saya menemukan bahwa semua bagian laut kosmos, termasuk medan perang tingkat peri, selalu ditutupi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan ini sangat tersembunyi dan kuat, misterius dan tidak dapat diprediksi. Setelah pemeriksaan yang cermat, saya menemukan jejak keanehan, tetapi itu tidak dapat ditangkap dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Ye King terus menjelaskan, dan wajahnya menjadi lebih serius. Bahkan para senior tidak dapat menangkap dan memahaminya.
Mungkinkah kekuatan yang ditinggalkan oleh pencipta saat itu? Kata Lu Ming. Saya juga berharap itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh pencipta, tetapi bagaimana jika bukan? Kata Ye King. Laut kosmik, sejak zaman kuno, selain pencipta, ada kekuatan yang sangat kuat yang bahkan tidak dapat ditangkap oleh para pendahulu. Lu Ming mengerutkan kening, dia benar-benar tidak tahu. Selain itu, saya juga menemukan bahwa semua makhluk mati, kekuatan asli di tubuhnya, telah menghilang, tidak kembali ke langit dan bumi, tetapi benar-benar menghilang, seolah-olah mereka ditelan oleh keberadaan yang tidak diketahui. Ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui, kekuatan asli sebenarnya adalah kekuatan yang sebenarnya. Kata Ye King. Lu Ming terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan aslinya adalah kekuatan yang sebenarnya. Bukankah kekuatan kebenaran adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai di alam semesta? Di dalam tubuhnya, ada 3 jenis kekuatan primordial, bukankah dia menguasai 3 jenis kekuatan yang sebenarnya? Selama bertahun-tahun, dengan bantuan 3 jenis spar, ia telah mengembangkan hukum asli ke puncak lantai 18. Kekuatan aslinya sudah sangat kuat. Sayangnya, untuk kultivasinya saat ini, kekuatan aslinya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, selama perang, Lu Ming jarang menggunakan kekuatan aslinya. Kekuatan asli di tubuhmu, yaitu kekuatan kebenaran, sangat lemah. Ini jauh lebih sedikit daripada memadatkan benih asli, dan itu tidak berguna. Tanah asli dipelopori oleh klan surgawi, dan juga klan surgawi yang memungkinkan kesombongan berbagai klan di alam semesta untuk menyerap dan menguasai. Tetapi sekarang, setelah kematian makhluk-makhluk ini, kekuatan aslinya telah menghilang. Saya selalu ragu bahwa ini adalah tata letak klan surgawi. Mereka menggunakan berbagai ras alam semesta untuk mengeluarkan kekuatan asli dari kedalaman alam semesta yin dan yang, karena kekuatan realitas adalah kebutuhan untuk pengembangan alam semesta. Tanpa kekuatan realitas, keberadaan alam semesta tidak dapat meningkatkan basis kultivasi. Ye King menjelaskan. Berita besar. Lu Ming akhirnya tahu mengapa Ye King memintanya untuk menghentikan orang-orang dari semua kelompok etnis memasuki tanah asal. Tapi kosmos klan surgawi sudah mati. Mungkinkah senior itu mencurigai klan surgawi masih memiliki kosmos mayat hidup? Kata Lu Ming. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin aku sudah terlalu banyak berpikir. Cara untuk melahap kekuatan asli telah ditetapkan oleh klan surgawi sebelumnya, dan sekarang berjalan dengan sendirinya. Namun, ada satu hal lagi yang sangat mengkhawatirkan saya. Sejauh ini, saya belum dapat menghubungi Sengki dan Wadai. Masuk akal bahwa penguasa klan surgawi telah jatuh, dan alam semesta memproklamirkan diri. Mereka seharusnya muncul, tapi sampai sekarang, tidak bisa berhubungan setiap saat. Kata Ye King. Mungkinkah kedua raja sudah lama jatuh? Wajah Lu Ming berubah, dan dia juga menyebutkan bahwa dia telah melihat noda darah yang ditinggalkan oleh Seng Si di dojo pencipta di kedalaman menara penciptaan abadi. Tidak, saat itu, saya menyimpan kartu jiwa mereka. Jika mereka jatuh, kartu buruk akan retak, tetapi sekarang kartu jiwa masih utuh, membuktikan bahwa mereka masih hidup. Kata Ye King. Pertanyaan lain yang tidak bisa dipahami. Senior, alam semesta titik cahaya yang menciptakan menara abadi runtuh dan melahap mayat-mayat pembangkit tenaga listrik klan surgawi. Sudahkah Anda memeriksanya, kemana mayat pembangkit tenaga listrik klan surgawi itu mengalir? Kata Lu Ming. Saya secara alami pergi untuk menyelidiki, tetapi daerah itu terlalu kacau karena runtuhnya alam semesta, dan sulit untuk menangkap informasi yang berguna. Tetapi ketika Anda pertama kali memasuki menara peri penciptaan, saya diam-diam mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu memang mereka. Semua mati. Sayangnya, saat itu basis kultivasi saya masih jauh dari pulih, jadi saya tidak menyelidikinya. Jadi, dilihat dari petunjuk ini, masih banyak hal yang tidak diketahui di lautan kosmos, dan krisis dapat terjadi kapan saja. Saya menyarankan Anda untuk menjadikan jiwa seekor bangau menjadi tubuh pertempuran boneka dan mengubahnya menjadi kekuatan yang bisa digunakan kapan saja. Kata Ye King. Oke, kalau begitu menurut arti para pendahulu, sempurnakan menjadi tubuh pertarungan boneka. Lu Ming mengangguk. Basis kultivasinya masih Raja Abadi 9 transformasi, dan dia masih jauh dari alam semesta setengah langkah, belum lagi dampak alam semesta. Adapun Tang Feng, tampaknya dia telah mencapai setengah langkah di alam semesta, tetapi pada kenyataannya, jarak dapat mempengaruhi alam semesta, dan masih ada jarak yang sangat jauh, harus memakan waktu lama untuk terkumpul sebelum memenuhi syarat. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian. Saat ini, lebih penting untuk memperkuat kekuatan. Ketika alam semesta dapat terpengaruh di masa depan, saya akan memikirkan cara lain. Terlebih lagi, bahkan jika itu disempurnakan menjadi tubuh pertempuran boneka, itu dapat disempurnakan kembali di masa depan dan diubah menjadi energi darah murni.